Teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam kenal ya. Saya Denis. Saya adik kandungnya Rest Area 89. Oke, Nanti yang ini kita namain apa, Kang ya? Nantilah kita pikirin ya. nanti kita pikirin. Nah, Oke. ya, Eh, Gini teman-teman, malam ini kita bahas eh, tentang energi, yang dimana energi itu adalah core dari segala core kehidupan apapun, gitu ya. Jadi modal energi, terus apa ya, basic kehidupan energi. Dan jadi nanti kalau misalkan udah semakin paham tentang ini, semakin mengenal tentang ini, pasti hidupnya itu pasti jauh membaik lah, apapun itu ya kondisinya gitu loh. oke, oke. Jadi jadi malam ini kita bahas tentang energi, apa itu energi dan peruntukannya untuk apa? Ya pokoknya kita kita bahas-bahas, kita bincang-bincang tentang energi aja dulu Kang ya. Oke, boleh Wah, keren banget ya. Oke. Teman-teman, malam ini kita akan membuka di acara live perdana saya bareng Kang Denis yang belum ada namanya. Kita akan ngebahas tentang energi. Dan saya juga udah ngungkapin nih kepada teman-teman sekalian. Oke. Jadi Kang Denis ini ahli mesmerize, apa namanya? Betul, mesmerism, Kang. Mesmerism ya teman-teman, Ya, di mana ini mesmerism ini salah satu tools atau apa tuh, salah satu tools untuk healing penyembuhan. ya atau menyembuhkan gitu ayah, Betul, betul, untuk betul. menyembuhkan apa segala macam hal kesakitan berarti ya kalau ya untuk menyembuhkan dulu berarti rasa sakit berarti ya. Nah, Betul, rasa Kang. sakit ini pastinya bermacam-macam. Mungkin ada sakit fisik, mental dan segala macam dan dengan mesmerize ini ada tools yang bisa menyembuhkannya gitulah kurang lebih ya. Ya, ya. Betul sekali, Nah, Kang. mungkin nanti ya kita akan angkat-angkat juga setelah kita membahas energi, kita akan angkat-angkat juga beberapa teman kita, rekan-rekan kita yang ada di sini untuk naik ke atas, barangkali pengen istilahnya merasakan mesmerism atau transferring energi atau apapun itu, Ya. bisa mungkin aja satu atau dua orang gitu ya nanti ayah. Boleh, boleh Kang, nanti eksperimen ya. Oke, nanti Kita kita eksperimen ya. eksperimen langsung. Nah, jadi malam ini Sekarang kita kita gas aja membahas tentang energi ya. Oke, Silakan, oke. Oke, Kang, tapi ini sebelum bahas ya, tadi pertanyaan juga ada yang menarik langsung nih dari teman-teman. Kang, bisa nggak untuk sakit jiwa? Bisa banget itu ya. Nah itu tuh sakit jiwa emang bisa gimana Bu, sakit jiwa? Sakit jiwa tuh bisa banget. Sakit jiwa tuh kadang-kadang karena nggak punya duit sakit jiwa. Betul nggak, Kang? Betul, Ya, betul, karena nggak punya betul, pasangan sakit jiwa. Betul, Kang ya? betul, betul, betul Oke, banget ya. oke. Oke, kita bahas ya. Mungkin kita bahas dari karena Kang Anjri tadi bukanya dari mesmer atau mesmerism. Itu kita bahas dulu dari sudut pandang mesmerism ya, karena hubungannya kaitannya sangat erat sekali antara mesmerism dengan keenergian. Jadi begini, mesmer atau mesmerism itu adalah sebuah teknik yang pada saat itu adanya di zaman kuno. Jadi ancient ya. Jadi ini tuh sebetulnya sudah sangat lampau sekali teknik ini gitu. Nah, itu tuh sebetulnya teknik hipnosis yang dikembangkan. Kalau hipnosis itu kan turunan-turunannya banyak, ada hipnoterapi, ada apalah. Nah, si mesmer ini adalah salah satu teknik turunannya gitu Hmm, ya. Yang dimana yang membedakan apa? Yang membedakan adalah eh hipnoterapi itu menggunakan verbal, menggunakan kata-kata. Nah, perbedaannya mesmer itu menggunakan energi gitu. oke. Jadi nggak pakai kata-kata sama sekali, mesmer mah Jadi, energi aja. jadi mesmer ini hampir kayak hipnoterapi gitu maksudnya Berbeda, Kang. Ininya apa namanya? Eh tekniknya. Tekniknya berbeda, tapi mengawalinya itu sama-sama tentang kehipnosisan, hipnosis, ilmu hipnosis. Oke, ilmu hipnosis, tapi Yes. kalau kalau hipnoterapi itu dengan kata-kata gitu Ya, maksudnya. Tapi kalau ya, mesmer ini dengan gerakan energi. gitu. Dengan apa nih? Dengan Mbaknya. dengan maksudnya tuh dengan langsung dengan energi gitu ayah maksudnya. Langsung dengan Ah. energi, Wah, langsung dengan keren energi. ya. Jadi kita bersentuhannya pakai energi. Kenapa pakai energi? Karena begini, Kang. Eh, Energi manusia itu adalah basic atau modal awal apapun. Oke, saya terangkan dulu ya bahwa apa sih energi itu? Energi adalah segala-galanya.
kita bernafas, yang kita hirup adalah energi. Jadi oksigen itu energi yang tidak terlihat. Jadi energi ini ada yang bergetar cepat, ada yang bergetar lambat. Nah, ketika energi tersebut dia bergetarnya cepat gitu ya, segetarannya saking cepat, saking tidak terlihat, maka kita bisa perumpamakan ya itu, salah satunya adalah udara, oksigen yang kita hirup, itu adalah energi yang bergetar secara cepat. Nah, energi yang bergetar lebih lambat, itu ya kayak wujud-wujud kita begini, manusia, terus barang, apapun, misalkan kayak kotak ini, terus kayak apapun lah ya, handphone kita, apa semua itu tuh sebetulnya gelombang elektromagnetik yang bergetar gitu ya. So Oke, oke. so ketika ketika energi adalah segala-galanya, jadi semua unsur tubuh kita itu mengandung energinya gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan seluruh bagian tubuh kita tuh itu berhubungan sama yang namanya energi. Itu kenapa? Nih contoh ya, ketika orang banyak pikiran, let's say orang banyak pikiran, orang banyak tekanan, itu vibrasi tubuhnya terganggu. Nah, vibrasi yang terganggu itu vibrasi jalur energinya, Kang. Oke, oke. Jadi ketika si jalur energinya terganggu, dia mulailah merasakan ini, itu, dan sebagainya. Kayak tiba-tiba Berarti mungkin ngerasain pusing, kok oke. ngerasain kayak nggak enak badan, kok ngerasain kayak orang tegang aja. Itu orang tegang tuh vibrasi tubuh, vibrasi energi tubuhnya tuh jadi berguncang lebih cepat. Makanya kalau orang tegang itu kan kadang-kadang dia kayak ada apa ya reaksi-reaksi yang tidak tenang, terus udah gitu kayak apa ya tidak nyaman dan seterusnya. Itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang bergetar secara acak karena dia banyak yang tanda petik yang dia pikirkan atau yang dia tekankan dan seterusnya gitu. Nah, ini ketika dibiarkan si gelombang elektromagnetik atau energi yang dalam tubuh itu karena katakanlah karena pikiran, karena apa tekanan itu lama-lama mempengaruhi 7 titik cakra manusia. Oh my God. Jadi salah satu yang bisa menghambat titik cakra Iya, manusia itu salah iya. satunya dari pikiran yang berat gitu, Ay. Betul, betul sekali Kang. Salah satunya dari pikiran. Jadi kalau pikiran mulai terganggu, vibrasi terganggu, nanti aliran cakra pun terganggu. Kalau di sini teman-teman ada yang nonton apa ya? Avatar. Nah, itu Avatar Hmm. Eng itu film yang bagus ya, karena dia sebetulnya menjelaskan tentang itu ya. Nah, jadi sudut pandang seseorang kalau nonton itu pasti beda-beda. Ada yang lihatnya, ah ini mah film kartun, cenah. Ada yang bilang Betul. mungkin ada yang lihatnya kayak, oh ini mah dalam ya filmnya ada makna, ada wisdom yang bisa ditangkap, ada esensi yang bisa ditangkap di sana gitu loh. Nah, Oke. jadi ketika misalkan katakanlah ya energi tubuh terganggu karena oleh sebab hal gitu ya, nanti cakranya mulai terganggu. Nah, biasanya nanti aliran cakra pun terganggu. Nah, lama-lama mempengaruhi tubuh fisik. Jadi biasanya starting point-nya itu kalau ada sesuatu itu awalnya tuh bahasanya sakit energi dulu, Kang. Baru nanti lama-lama kalau dibiarkan dia mulai masuk ke fase sakit fisik. Gitu. Oke. Gitu Jadi ya. salah satu sakit yang kita rasakan dari fisik itu Hmm. pasti yang terkena awalnya tuh yaitu dari itu ya, Energi dari dulu. apa? Dari energi dulu ya. Energi dulu, energi dulu. Pantesan ada yang Hmm. bicara orang tua dulu sebetulnya penyakit pikiran gitu, banyak Ya, pikiran gitu kan. bener pisan, Kang. Penyakit Bener. itu dari pikiran Bener, ternyata. bener, Kang. Bener ya itu tuh ya. Bener, Oh bener ya munculnya. Jadi, teman-teman, pantesan nah. pantesan orang gila jarang sakit. Ah, tapi ini menarik, Kang. Bener, Bener, Sob. Bayangkan, Kang. Nugelo, orang ya mohon maaf teman-teman ya, orang gila gitu ya, orang yang berbeda kesadaran, itu betul. mau makan apa aja yang dari tong sampah dia nggak sakit loh. Benar, gak sakit karena mungkin salah satunya gak mikir. Nggak mikir. Bener ya. Wah, Jadi, teman-teman hati-hati nih dengan pikiran ya. Ternyata kalau pikiran kita yang kita menggunakan pikiran secara tidak sadar dan salah dan kemana saja itu bisa menjadi beban dan ketika menjadi beban itu akan menutup berapa cakra tadi A? 7 cakra besar manusia. 7 cakra besar manusia. Apa aja sih A? 7 cakra besar manusia tuh apa aja A? Starting point-nya dari paling bawah itu disebutnya root cakra atau cakra dasar ya. Itu yang paling Oke, bawah. Tuh adanya tuh ada dekat ini teman-teman ya di antara di bawahnya pantat sedikit lah. Itu areanya area situ. oke, Naik, oke. naik lagi ke atas satu itu cakra dantien atau cakra seksual.
ya. Oke. Seksual. Naik lagi ke atas satu itu sekitar 2 jari lah. Ya setiap orang jarinya beda-beda ya. Cuman kurang lebih 2 jari lah. Di atas udel itu cakra solar plexus namanya. Oke. Tuh, nanti naik lagi ke tengah-tengah dada antara puting itu tengah-tengahnya ada namanya cakra anahata atau cakra jantung ya. Oke. Oke, naik lagi ke atas ada namanya cakra throat atau cakra tenggorokan. Oke. Naik lagi ke atas, nah di sini nih yang sering dibahas sama orang-orang atau yang orang sering dengar namanya mata ketiga. Nah, ada di sini nih. Ya. Itu adalah cakra ajna. Oh, cakra Ajna. ajna. Nah, yang terakhir di sini Terakhir di adalah sini cakra mahkota, Kang. cakra mahkota. Cakra Oke. mahkota. Contoh ya, Kang, ketika Ya. orang mungkin punya level trauma yang cukup tinggi dari kecilnya, apapun itulah ya bentuknya. Misal, saya kasih contoh deh. Sejak kecilnya ketika berpendapat tapi nggak pernah didengar sama orang tuanya, misal. Atau sejak kecilnya nggak pernah diberikan kebebasan untuk memilih sama orang tuanya. Jadi nanti ketika trauma itu berkembang di dalam tubuhnya, nah lama-kelamaan misal nih yang mulai terganggu adalah ketika sudah dewasa nanti, kok saya sulit untuk berkomunikasi, saya sulit untuk berpendapat, kok saya mau katakanlah apa ya, kok saya mau mengungkapkan sebuah isi pikiran saya tuh kok kayak kayak ketutup. Nah itu kemungkinan besar si trauma-trauma tersebut itu menghambat cakra tenggorokan. Oke. Gitu. Kalau Sehingga misalkan gimana? kalau misalkan uang selalu sedikit itu cakra yang ya, Benar, barangkali sumbernya tersumbat bisa jadi betul, mungkin ya betul sumber. Kang, betul. Menarik, menarik Kang Andri, pertanyaannya menarik. Uang itu biasanya connected-nya itu sama cakra solar plexus dan yang paling bawah. Itu cakra ketakutan itu ada paling bawah dan uang itu gerbangnya ada di cakra solar plexus yang ada di atas 2 jari di atas udel. Itu Berarti gerbangnya kekayaan tuh di sana tuh. di atas jari, di atas udal. Oh, pantesan ya berhubungan sama perut ya. Hal-hal yang berhubungan sama perut mah aduh pusing. Oke. Wah, mantap nih ya. Mantap Eh, ya. nanti kita kali-kali itu bahas itu semuanya biar kita paham dan Oke. bagaimana itu kedepannya untuk segala macam lah ya. Oke, Oke, siap, itu siap keren Kang. banget teman-teman ya. Ternyata kita itu mempunyai 7 cakra, di mana cakra-cakra ini tuh yang apabila tersumbat ya itu bisa menghambat sesuatu dalam kehidupan kita ya. Betul Itu. sekali Kang, betul sekali, Oke. betul sekali. Contoh nih Kang, saya punya banyak yang cukup cukup banyak ya klien ya. Itu berhubungan sama yang namanya anxiety Kang. Kalau zaman sekarang mah rasa cemas berlebih, ketakutan. Oke. Oke. Itu udah pasti area-area yang kena tuh 3 cakra ke bawah, solar plexus, cakra seksual, sama cakra roots. Itu kenapa biasanya coba ya teman-teman ya rasain ketika ada kecemasan, itu perutnya ngerasa nggak nyaman, sakit perut, dan seterusnya. Kenapa? Karena pikiran atau otak pertamanya banyak beban, kena gitu ya, tanda petik. Itu nanti otak kedua tuh letaknya ada di perut ya, by the way teman-teman ya. Nah, otak keduanya ikut kena, itu kan terhubung gitu ya. Itu terhubung. Nah, ketika otak keduanya kena, organ yang dominan nantinya ada rasanya tuh di area lambung. Itu kenapa biasanya hubungannya kalau anxiety itu sama asam lambung tinggi, udah Oke. gitu Benar. reflux dan seterusnya. Itu karena di sininya banyak bawa trauma dan Betul. memori, Kang. Iya, ya. Gitu ceritanya, Kang. Wah, bahaya sekali ayah tentang Ya, mengenai apa? Mengenai controlling pikiran ini ayah. betul, Kalau kita nggak betul. bisa kontrol dengan pikiran ini, ternyata bisa menyebabkan hal apapun. Salah satunya penyakit terhadap fisik gitu ayah. Itu Betul ayah. sekali. Betul sekali, Oke, Kang. Jadi lama-lama vibrasi tubuhnya keganggu, energinya keganggu, lama-lama ya mulai masuk ke area fisik gitu, Kang. oke. Wah, keren banget ya. Itu kita sudah membahas tentang energi ya. Ternyata Yes. energi itu bisa kita sebut aja kebagi dua aja simpelnya, yaitu yang terlihat dan tidak terlihat ya. Yang Betul. terlihat itu adalah energi lemah getarannya gitu ya. Yang terlihat Ya, betul, betul sekali. lemah getarannya. Kalau yang tidak terlihat itu ini apa? Cepat getarannya ya. Cepat Makanya getarannya. kalau teman-teman kentut gitu, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada di hidung kan. Ya, itu karena Begitu salah melepas. satunya energi yang getarannya cepat gitu ayah, kan tidak terlihat gitu. Itu Tidak ya terlihat. teman-teman ya. Kayak ini, Kang, kayak kepakan saya apa ya?
kepakan sayap tawon. Kita kita pernah lihat nggak sih kepakannya? Nggak pernah kan? Oh iya ya. Saking cepatnya, padahal kalau dia sudah hinggap, kita bisa melihat apa yang membuat dia bisa terbang gitu loh. Wow, mantap banget ya, bener. Nah, itu mungkin getaran energi itu di sana gitu. Bener ya, kita tuh tahunnya kan nggak tahu gitu ya, dia Nggak tahu, terbangnya pakai apa nggak kelihatan, nggak tapi kelihatan, bener banget nggak ya, kelihatan. Kurang keren lebih banget. seperti itu. Ini tuh mau dilanjut tentang energi ini, ada sesuatu yang mau dibahas lagi. Ini udah ada Oke, yang beberapa yang naik nih, coba. oke. Kita Atau, mulai masuk ke ini aja sedikit ya, perkenalan si Mesmernya. Tadi kan baru pembukaan Mesmer ya. oke. Ini kayaknya Kang, tadi juga sempat lihat nih, agak-agak lihat komen-komen. Kayaknya ada beberapa nih, atau banyak nih kayaknya klien-klien yang udah datang ke saya nih Kang. Tadi emang ngomennya kayaknya ada yang kayak gitu. Aduh, saya udah pernah ketemu apa segala macam ya. Nanti kita bahas lah ya. Oh gitu, Nah, oke, oke. nanti ini buat buat teman-teman aja tentang Mesmer. Tadi yang saya jelasin di awal tuh adalah si metodenya itu menggunakan metode hipnosis. Nah, mesmerism itu adalah sebuah teknik keenergian yang membedah atau menghealing part pikiran tidak sadar manusia. Jadi gini Kang, mungkin beberapa bentuk terapi itu leveling kedalamannya sampai ke subconscious mind atau pikiran bawah sadar manusia. Nah, Mesmer itu pakainya pikiran tidak sadar manusia. Kenapa kita pakai pikiran tidak sadar manusia? Karena pikiran tidak sadar manusia itu kayak mangkok kan, kayak ibarat apa ya? Nah ini nih saya punya wadah nih. Nah kayak wadah gini nih, pikiran tidak sadar manusia tuh. Si wadah tersebut itu tuh wadah atas energi dari informasi atau data atau inputan data apapun yang dia miliki sejak usia kandungan sampai usia hari ini gitu loh. Jadi Wow, contoh gini Kang, ketika dia mendengar sesuatu, ketika dia diinput data sesuatu, ketika dia katakanlah apa ya, melihat sesuatu, itu semua pertamanya tuh pakai pikiran sadar. Nah, semua memorinya tersimpan di pikiran bawah sadar manusia. Nah, energinya itu kesimpan di pikiran tidak sadar manusia. Itu oke. kenapa biasanya kadang-kadang kita refleks melakukan sebuah kesalahan yang sama dan sama-sama lagi. Karena semua berangkatnya dari pikiran tidak sadar manusia, Kang. Gitu. Oke, Namanya juga pikiran tidak sadar. Jadi kadang-kadang kita melakukan itu tidak sadar, Kang. benar, benar. Gitu. Jadi itu tuh gerbangnya tuh ada di situ, Kang. Nah, itu kenapa teknik mesmer ini itu membersihkan area pikiran tidak sadar manusia. Karena kita main di energi, jadi yang dibersihinnya energinya. Kayak akar, Kang. Mun tanaman mah akarnya. Oke, wah keren banget ya. Dan ini alam bawah sadar ya, Ayah, yang berarti yang dirinya ya, alam Ya, tidak sadar atau alam gimana? tidak sadar, lebih bawah Alam lagi. di bawah lah. Oh, jadi ada Al- alam bawah sadar, Ini tidak sadar. ada alam tidak sadar ya. Alam tidak sadar. Aduh, alam belum sadar-sadar. Oh, ada alam tidak sadar ya. Kita tuh Ada. punya alam yang tidak sadarnya ya. Betul sekali, Kang. Itu kenapa Di manusia tidak bawah. sadar punya masalah, Kang? Oke. Gitu loh. Oh, ternyata ada yang lebih dalam lagi alam tidak sadar. Saya baru tahu loh, ah. Yang saya tahu kan hidup kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar itu 95%-an lah ya. Betul, Berapa persen? betul. Betul. Oh, ternyata ada alam bawah yang tidak sadarnya lagi Tidak sadarnya gitu ya. lagi. Ada Dan ya itu alam. lebih mengontrol juga, ah, ya. Betul sekali, Kang. Betul sekali. Saya boleh kasih contoh nggak, Kang? Klien saya, Boleh, Kang. boleh, ah. Boleh, boleh. Ini maaf nih ya, kalau ada di sini kliennya, ini saya jadiin sebuah, saya selalu jadikan diskusi ini karena ini menarik. Saya Oke. punya klien, Kang. Dia, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Dia datang ke saya, ketemu dan percaya, alhamdulillah waktu itu, terus ngambil sesi. Dia cuma bilang gini, Kang kenapa ya saya kok mengalami yang namanya fase atau pola berulang dalam hidup saya. Perihal Ya, pernikahan, ya. Bang. Oh, ini dalam pernikahan. Banyak, ah. Pernikahan. Banyak sekali yang pola-pola berulang ini pernikahan, Betul, percintaan, ya itu ya betul, percintaan, betul, ketipu, betul. ketipu Uang dulu. apa segala Oh macam. iya, Nah, uang segala macam. Oke, ah. segala macam. Nah, lalu saya tanya apa yang terjadi di pola berulang ini. Oke, dia bilang gini, kenapa ya saya menikah nih sebelumnya. Nah, udah gitu dia mendapatkan, mohon maaf ya, dia mendapatkan KDRT, dia mendapatkan apa ya, kekerasan seksual, dia mendapatkan apa lagi ya, ketidakharmonisan, lalu dia mendapatkan perceraian pada akhirnya. Oke. Nah, pas terapi dengan saya, itu dia sudah masuk pernikahan yang kedua kali. Nah, di pernikahan yang kedua dia cerita, ini saya sedang mengalami lagi Kang, hampir nih katanya, hampir-hampiran lagi nih katanya.
kenapa ya kok saya nggak ngerti kenapa saya sudah berusaha mencari pasangan yang menurut saya itu akan secure buat saya, akan aman, tapi kok ketariknya kenapa yang gitu lagi, yang gitu lagi, yang gitu lagi. Nah, ini yang saya korek, Kang, yang saya gali itu usia dia sejak kecil, Kang. Oke. Rupanya saya dapat tali energinya adalah usia 5 sampai 7 tahun itu klien saya pernah melihat orang tuanya bertengkar, lalu berhubungan intim, lalu sudah dewasa, dia menyadari bahwa pertengkarannya itu adalah karena sebuah perselingkuhan dari bapaknya. Oke nih Itu semua teman-teman, terekam kan? ada yang suka selingkuh ya. Hati-hati Anda ya. Kasihan anak-anak Anda, hei. Oke, oke. Itu tuh dianggap enteng, Kang, tapi sebetulnya pas usia 5 sampai 7 tahun ini kan sebetulnya usia-usia dia sedang dicetak oleh orang tuanya ya. Jadi by the way teman-teman usia cetakan tuh 0 sampai 5, 5 sampai 12 sampai 17. Nah, 7 tahun ini termasuk usia-usia yang rawan menerima cetakan orang tua. Nah, dia melihat itu dan semuanya termemori. Nah, masuklah ke pikiran, level pikiran tidak sadarnya dia, Kang. Dan di pikiran tidak sadarnya, itu energinya bergetar, Kang. Ketika energinya bergetar, menghasilkan sebuah vibrasi, vibrasi tersebut terlempar ke semesta dan semesta memberikan sesuai getaran yang ada di dalam dirinya gitu loh, Kang. Menarik ya, kan menarik. Menarik, betul Betul, sekali. betul. Hukum tarik menarik. Mungkin Betul sering tarik jelasin menarik. ini ya orang-orang loa 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 teh gini kan. Nah, loa-loa itu Loa, ya. loa. Oke. Gitu. Nah, Oke. jadi ketika dia mencari sosok pasangan, itu yang bergetar itu si automatic yang bergetar itu ya si trauma di pikiran tidak sadarnya, Kang. Oh my God, teman-teman ya keren banget. Gitu kan. Nih ya teman-teman ya. Ini salah satu penjelasan bagi kalian yang suka mengalami pola berulang, misalkan perceraian atau pasangan yang tidak harmonis atau ketipu. Ya, pola-pola berulang seperti ini. Sebetulnya sih pola berulang juga ada yang bagus ya. Kalau Betul pola kan? berulangnya tuh dapat transferan gitu. Itu mah nikmat Saya sih kan. pola berulangnya dapat transferan terus. Itu agak bagus ya. Ini yang dapat pasangan tuh yang gini-gini aja, ternyata ini salah satunya bisa jadi ada dari trauma, tapi banyak hal nggak dari trauma aja, mungkin apa gitu ya Ayah. Banyak Ya, hal gitu Ayah. banyak hal. Tapi basicnya itu trauma kan. Basicnya trauma ya. Basicnya tuh bahasanya apa ya? Basicnya tuh emosi negatif, Kang. Emosi negatif ya. Jadi Jadi emosi itu dua, Kang. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Contohnya gini, Kang. Kita mau makan, itu kita ada emosinya, tapi kan positif, Kang. Kita lapar nih. oke. Ada niat, Kang. Nah, itu ada emosi kan? Ada emosi yang berjalan di sana. Cuman kan emosinya positif. Nah, ini yang kebanyakan ini yang tersimpan tuh emosi negatif. Emosi negatif ya. Betul. Dan ini yang menggetarkan ke semesta dan yang menariknya tuh itu ya. Betul sekali, Kang Betul Anji. ya teman-teman ya ini. Nah dengan mesmer ini bisa gimana Gimana dengan Bisa, mesmer? nanti dengan mesmer itu perlahan, tanda petik ya. Jadi gini teman-teman ya, by the way kalau sesi itu diusahakan rampung 3 sesi itu pertama, 3 sesi pertama tuh semua diambil, beres sampai beres ya. Karena gini, analoginya, sesi 1 itu kayak mengupas sebuah bawang. Bawang ini kita ibaratkan adalah sebuah emosi negatif. Nah, bawang yang dikupas sesi 1 tuh biasanya yang gede dulu, Kang. Contohnya, misalnya bawang bombay. Oke. Bang. Nah, nanti sesi 2, sesi ketiga itu semakin mengerucut dia masuk ke bawang merah, bawang putih yang lebih pengecil gitu. Nah, ngupas si bawang ini itu kan perlahan, Kang. Nah, sama. Nah, mesmer teknik ini itu mengupas tuh perlahan sampai nanti si bawangnya habis. Oke. Gitu, Kang. Kurang lebih. Jadi part-part keenergiannya dan pikiran tidak sadar manusia itu di cleaning. Kurang lebih seperti itu, Kang. Oke. Wah keren banget ya. Jadi mesmer salah satunya bisa healing untuk apa? Untuk Medis dan non medis. Ya, medis dan non medis, terutama salah satunya kita yang selalu memiliki pola berulang dalam kehidupan ya secara negatif itu salah satunya. Yang Betul. lainnya lagi apa? Gimana? Apa selain energi? Ya, yang lainnya lagi apa selain itu? Misalkan, kenapa sih saya selalu sulit mendapatkan uang? Bisa juga gitu, Ayah. Bisa. Nah, Bisa ini juga, menarik. Menarik, Kang. Ini banyak sekali yang ditanyakan sama orang juga ya. Kenapa kok saya terjebak dalam pola berulang, sulit misalkan mendapatkan tanda petik transferan lah kalau kata Kang Anjir tadi ya. Oke. Nah, bisa jadi nih teman-teman, bisa jadi ya, mohon maaf nih ya, itu ada hubungannya sama
belief sama mindset. Contoh ya. Sejak kecil dikasih tahu misal nih sama orang tuanya, "Nak, Uang itu kalau susah. kamu Nak, nanti Makanya kalau saya hmm, ke Guni nih uang. Kamu harus tahu hmm, uang dari bener Kak, sekarang. bener Kak, bener, bener itu Kak, bener. Dan Serius saya dibikin mah. cash kan, dibikin cash jangan lupa. Betul, Jadi betul. suruh megang, suruh suruh ngerasain frekuensi uang gitu. Tiap hari itu ya, nih, Guni silakan pegang ya. Mantap, Kamu, iya, kamu apa? mantap. Kamu isap. Kamu harus kenal dengan ini, hati-hati. Tapi kaget barangkali kalau uang 100.000 lagi dipegang-pegang, pas meleng sedikit balik lagi udah nggak ada uangnya ya. Nah, itu baru masuk. Oke, oke. Itu kan betul sekali. Jadi mindset yang diberikan, misalkan nanti kalau kamu udah besar, kalau kamu punya uang tuh harus dihemat. Kenapa? Karena uang tuh susah dicari. Nah, itu salah Atau satu mindset salah yang satunya. dari orang tua kita ya. Yes, yes, Oke. yes. Betul. Atau misalnya, ini yang paling sering kan. Orang kaya itu hidupnya pasti apa kan dihisap ya. Oh, oke, 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 oke. Jadi jadi mindsetnya adalah orang kaya itu mati nggak akan masuk surga karena dia terlalu banyak apa hartanya dan terlalu banyak yang dibawa waktu di muka buminya. Padahal ketika mati itu tidak membawa apa-apa. Yang bilang aja sebenarnya lu pengen kayak gitu, cuman nggak bisa gitu kan. Betul. Iya kayak kayak gini ya, kayak teman-teman di sini, saya tahu banget mereka tuh jadi seolah-olah gak butuh dengan kehidupan. Gak apa-apa, saya mah hidup sederhana juga gitu. Toh harta gak dibawa mati gitu kan. Nah pas Betul. malam-malam habis tahajud ngedoa, ya Allah lancarkan rezekiku. Padahal di depan teman-temannya sok-sokan gak butuh harta. Bener kan? Itu mental itu. Itu Betul, mental betul, ketika betul. ketika mental kita begitu, Kang. Balik ya ke konsep vibrasi. Ketika mental begitu, vibrasi bergetar. Nah, nanti yang kegetarkan ke semesta ya seperti itu, gitu loh, Kang. Gitu. Oke, Jadi ganti mindset teman-teman. Misalnya nih, saya kasih satu lah mindset ya. Uang itu seperti oksigen. Kita narik oksigen kan gampang ya. oke, Simpel. oke. Setiap saat kita bisa tarik gitu loh. Kita bisa nafas setiap saat. Kita bisa bisa menghirup udara yang dikasih gratis sama sang pencipta itu setiap saat. Nah, ganti mindset-mindset itu. Tapi sebelum ganti mindset itu ya memang kita harus cek dulu ada akar trauma apa yang melekat Kang tentang ini gitu loh Pak. Tetap berarti ya, karena ini kan ngebahas tentang alam bawah sadar atau alam tidak sadar gitu. Tidak Ini sadar, berhubungan betul. dengan energi dan kita mempunyai program sesuatu yang sudah terinstal dalam diri kita tuh salah satunya tergantung dari kecilnya seperti apa gitu Ayah. Betul, Karena betul sekali. trauma inilah yang menggetarkan gitu kan, Betul. sampai saat ini kalau misalkan memang belum di-clear gitu Ayah. Itu Betul. ya mungkin ya. Betul sekali Kang, betul Ya sekali. teman-teman ya, menarik sekali ya. Kang, tapi menarik ya Kang. Bahas uang sedikit ya. Ini ada cerita yang mungkin agak rada jauh sedikit ya. Oke, boleh, boleh. Tapi perhatiin deh Kang, bayi atau anak kecil itu sering banyak tuh seliweran tuh dieksplor di mana udah lama sih. Ada uang cepek, ada uang 2.000, dia nyentuh yang merah ya. Bener nggak? Benar, Bener benar ya? ya. Padahal padahal masih kecil ya Kang. Benar ya, benar. Kenapa coba Kang? Kenapa coba Kang? Kenapa? Karena daya tarik energi yang ada di uang itu dari DNA ke DNA, dari kehidupan ke kehidupan, dari tanda petik ya ini lebih dalam nih, reinkarnasi ke reinkarnasi, alat tukar ini tuh yang jadi populer dari dulu. Jadi mau turunnya dari badan siapa, dari orang tua yang mana, udah tahu tentang uang mau nomor satu gitu loh kan. Oke. Udah nggak asing gitu loh. Udah gak asing makanya wah, getarannya tinggi banget ya. Getarannya tinggi banget. Makanya Tinggal mindsetnya yang mana. Si uang ini tuh menyesatkan atau si uang ini tuh apa tanda petik menyenangkan gitu loh. Tinggal itu aja kan. betul, betul, betul. Wah, Gitu teman-teman kan. ya. Ini penting banget ya, keren banget ya. Nah, ini tuh ada yang udah ngantri naik. Coba kita ke Siap. atas-atas ya. Mungkin Boleh. ini beberapa teman kita yang punya penyakit ya. Oke. Kita kita start from Miss Soraya. Oke. Bisa Raya, oke. Hello from Canada. Hello. Hello. Halo, Halo. Halo. halo Kang. Halo Oke, malam Bu. halo.
Malam Kang Anjrit, Kang Denis. Ya, malam Bu. Ya, Oke, terima kasih Kang Anjrit sudah dinaikin. oke. Bu, bisa Kang, bisa dulu dibuka kameranya biar energinya terlihat. iya, I would like to, but di sini morning dan baru Oh, baru bangun. Oh, baru bangun. saya baru bangun. Where you from, Mister? Kang Anjrit, probably you forget I am from Canada. Oh, oke, Oh, you oke. from Canada, Miss Soraya from Canada nih Kang Denis ini salah satu penggemar rest area juga Miss Soraya Ya. from Canada nih. Oke, Oke, oke. jadi di Kanada tuh lagi morning ya sekarang ya. Iya, pagi Kang. Yuk breakfast, bala-bala nasi. Uh, no, only coffee. Oh, only coffee. Oh my God. Oke. Oke, silakan. Oke, Kang Denis, Ya. aku tuh udah sering dengerin Kang Denis suka bro talk sama Oh. sama Abu. Mas Abu, Ya. Kang Abu gitu kan. Oke. Nah, aku tertarik. Aku nggak tahu sebenarnya apa ini cocok, tapi tadi ada yang ada yang nanya bisa buat sakit jiwa nggak? Katanya bisa. Mungkin aku sakit jiwa kali Kang, Oke. gitu karena aku pernah dinasehatin Kang Abu Mhm. buat ke psikologis, tapi itu masih ada pertanyaan besar gitu, kok kenapa harus ke psikologis? Emang saya nih kenapa gitu kan? Oke. Nah, sedikit cerita singkat, saya kecilnya kayaknya nggak punya masalah sama Mhm. orang tua gitu. Mhm. Biasa-biasa aja, mulus-mulus aja ya, dimarahin kalau nakal. Tapi nggak sampai apa itu kan trauma atau apa itu kayaknya nggak gitu Oke. ya. Tapi setelah saya usia dewasa gitu, setelah 26 tahun ke atas sampai sampai lama banget gitu, Mhm. saya tuh punya kehidupan yang kurang baik gitu Kang. Oke. Saya didera penyakit macam-macam dari sakit jantung, kanker, lupus, gitu-gitu sampai bentuk badan berubah, physically itu change gitu ya. Oke. Itu sedikit mengganggu, memang apa sih Kang? Seperti minder gitu. Oke. Eh, Terus penglihatan juga karena pengobatan yang luar biasa juga karena nggak kuat ikut ini berkurang gitu. Nah, terus em, itu terus cancer saya udah mastektomi gitu. Tapi Mhm. terus pernikahan saya juga luar biasa gitu yang pertama gitu. Terus di kerjaan juga karena keadaan fisik sakit tapi bagus sih nggak dipecat gitu kan. Cuman Mhm. dianggap enteng, dianggap ya begitulah kan kayak kayak warga second class gitu yang apa sih lu gitu, Oke. benalu aja gitu. Oke. Nah, tapi kan karena dokter udah bilang nggak usah diperduliin karena tahanin aja karena kamu nggak akan diterima di mana-mana karena sakit itu gitu Mhm. ya sudah gitu kan jadi ya sudahlah gitu. Eh, nah semua semua yang keadaan-keadaan itu nggak membuat saya menurut saya ya Kang Denis nggak membuat saya jatuh mental. Kadang-kadang kesel ya diperlakukan gak adil gitu tapi nggak sampai jatuh mental yang nggak mau kerja nggak mau bergaul nggak mau apa gitu biasa aja gitu Mhm. Kang. Nah sampai satu waktu ini sekarang ini udah sejak 2019 saya tuh punya punya ya mungkin sakit kali ya Kang. Mhm. Jadi setiap saya berhubungan dengan Tuhan gitu, pikiran saya jelek. Jadi kayak apa sih kalau Kang Denis nih, jadi kayak saya tuh punya immoral thoughts gitu, Oke. yang luar biasa. Kalimatnya tuh kalau dijabarin di sini mungkin ininya Kang Anjrit bisa di-ban gitu. Mhm. Oke. Karena luar luar biasa nggak ini nggak pantas Kang.
gitu. Tapi Oke. saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah, tapi apa yang saya dengerin gitu dari para master spiritual gitu, saya jalanin sebisa sebisa saya gitu. Sampai suatu waktu di roomnya Kang Anjrit ini saya bilang sedikit gitu sama Kang Abu. Kang Abu langsung langsung bilang, coba saya ketemu sama psikologis. Tapi saya tuh nggak mudeng gitu kan. Saya ngerasanya aku nggak apa-apa kok, aku biasa-biasa aja gitu. Memang memang hidupnya setengahnya menyakitkan, tapi nggak cukup menyakitkan buat buat aku terpuruk gitu kan, kata aku gitu. Nah, sekarang tuh aku harus harus gimana? Terakhir Kohen juga bilang gitu. Saya makin apa sih gitu? Apa yang terjadi gitu? Tapi saya masih nyari waktu ngedenger Kang Denis itu tuh saya apa tertarik gitu kan. Terus saya mulai nyari kan Kang Denis bilang akan ada di Instagram. Tapi kan nyari nomor teleponnya Kang Denis itu ternyata nggak gampang gitu. Oke. Terus saya lama-lama ya udah deh dengerin dulu ini Kang Denis ngapain sih gitu. Oke. Nah gitu. Jadi apa sih Kang saya ini sebenarnya apa iya saya punya mental issue gitu atau Oke. apa sih Kang? Oke. Sudah selesai, Bu? Udah. Oke, Ya. gini, Bu. Mohon maaf ya. Ya. Biasanya korelasinya ya, orang yang Mhm. nggak ngerasa kenapa-kenapa, justru yang paling kenapa-kenapa. Hmm. Ya, orang nggak ngerasa nih, saya emang nggak apa-apa kok. Justru dia paling apa-apa. Paling banyak masalah biasanya. Gitu Oke. ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, Bu. Ibu Hmm. ada koneksi ketika katakanlah tadi saya bahas di awal pertanyaan ya, bukan pertanyaan ceritanya Ibu bahwa saya nonton Brotok tapi kok ngerasa klik dan butuh. Betul ya? Tadi seperti itu ya. Hmm. Betul. Itu tuh sebetulnya panggilan jiwanya, Bu. Artinya Hmm. ada apa-apa gitu loh, Bu. Oke. Gitu. Artinya ada apa-apa. Gini loh, Bu. Orang yang satu frekuensi yang ketemu saya itu kalau saya tanya gimana awalnya, entah kenapa Kang, saya pengen aja. Entah kenapa Kang, saya pengen aja. Dan semua terjadi. Dan semua terjadi. Kenapa? Karena niat dari awalnya itu mereka sudah pakemkan bahwa memang saya mau melakukan sesi terapi. Gitu loh. Nah, Mhm. itu tuh sebetulnya panggilan, Bu. Kalau saya bahas tadi energi, ini ada yang namanya level frekuensi. Nah, ketika frekuensinya ketemu dan saya butuh itu seketika itu jiwa ibu atau gut feeling ibu atau intuisi ibu tuh bilang sebetulnya bahwa saya membutuhkan gitu loh, Bu. Hmm. Gitu. Ini kalau saya ini cek cek by energi ya. Kalau saya cek sih ini traumanya cukup tebel Ibu Soraya. Iya katanya begitu. Tebel banget, Bu. Tebel banget. Sorry nih saya nanya satu, Bu. Ibu Yes. ibu berapa Hmm. bersaudara, Bu? Berlima Berlima. Ibu anak berapa? ke satu. Ke satu. Ibu pernah nggak jadi dapat sebuah katakanlah beban yang berat harus menjadi seorang role model? Biasanya tuh eh nggak tahu GR-nya aku kali ya ibuku Mhm. selalu kalau nyontohin tuh itu dong kayak Vina dong gitu. Hmm. Vina itu maksudnya siapa? Ibu? Iya, nah nicknameku tuh Vina Nickname. Kang. Oke. Nah, itu Mm. selalu tuh kayak itu. Lama-lama ibu kepicu harus selalu tampil paling tinggi. Nangkep Oke. nggak? Ketika itu kepicu, bukan jadi sebuah keaslian, tapi justru malah menjadi sesuatu hal yang dipaksa asli. Padahal aslinya nggak gitu. Justru kita menjadi hal yang palsu, Betul sekali, Kang. Jadi bukan hal yang menjadi palsu. diri kita ya. Ya. Banyak klien saya yang kayak gitu, Kang. Jadi Oke. role modelnya tuh dipaksa, bukan natural gitu loh. Nah, Benar. ketika role model dipaksa, ya gini aja lah. Apapun di kehidupan ini yang namanya dipaksa itu nggak bagus intinya. Di karbit. Apapun, Bu, dikarbit, apa segala macam. Buah dikarbit, Oke. buah dikarbit bentuknya bagus ya. Enggak. Tapi cek, Bu, dalamnya, rasanya, nutrisinya semua berbeda sama yang tumbuh natural. Yes, yes. Oke. Ya, gitu. Jadi Mhm. ini sebetulnya kalau Kang Abu udah bilang di rest area ketemu, Kohen sempat bilang juga,
Go ahead, Bu. Kalau kata saya, Ibu silakan cari yang Ibu posisi di Kanada ya. Di Iya, Kanada. aku iya di Kanada, bener. Terapi sama saya mesti ketemu soalnya, Bu. Ketemu Bu, Nggak apa-apa. ngekos dulu Aku aja di Soreang Bu. boleh Di Kang sebelah Kang Andri. Anju itu. Ngekos. Enggak, beneran Kang. Aku udah pernah bilang sama Kang Andri, cuman eh, mau ke Indonesia. Oke, Dan itu niat memang gitu, cuman tinggal nunggu bulannya aja gitu, karena kan oke. banyak sakitnya suka mesti ini dulu, apa sih Kang, terutama yang jantung itu dokternya tuh nggak bilang nggak boleh travel lah, inilah itulah, gitu aja sih sebenarnya mah. Tapi Oke. niatnya udah ada, jadi cepat atau lambat aku pasti pergi. Dan kalau memang udah gini ya pasti harus ketemu Kang Denis kan, nggak bisa eh, ngobrol-ngobrol jarak jauh percuma juga gitu kan Kang. Oke, gini Bu, ini pemahaman saya Bu ya. Mhm. Eh, kan pencerahan tuh dapat dari berbagai macam bentuk dan segmen lah. Ada orang yang memang cukup nangkep hanya diberikan sebuah wisdom ya, nangkep Mhm. sebuah apa ya, kata-kata, cerita, ada tuh yang secepat itu bisa nangkep dan itu menjadi beliefnya dia gitu loh. Nah, ada yang memang butuh dibersihkan dulu, baru apa yang dia tangkap itu nanti teraplikasikan di dalam dirinya gitu loh. Ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Itu kenapa pasti orang yang dengerin tanda petik ya figur otoritasnya atau siapapun itu semua level frekuensi penangkapannya tuh nggak pernah ada yang sama. Beda pasti semuanya. Benar, benar, Beda beda-beda. semuanya. Contoh nih, satu kelas ada 10 murid dijelaskan tentang satu tambah satu sama dengan dua ya. Nah, itu ada murid yang pakem memang dia taunya dua itu adalah penghasilan dari satu tambah satu. Ada murid yang secara natural dia berkembang tuh. Oh, gua bisa nge-create dua itu dari 4 kurang dua. Mhm. Atau saya bisa nge-create dua itu dari 6 kurang 4. Hmm. Dan seterusnya. Itu tuh semua tentang apa ya? Nah, balik ke yang tadi tentang pikiran tidak sadarnya tuh sekosong apa, seterisi apa, dan apa yang mengisinya gitu loh, Bu. Mhm. Oke. Gitu. Dan ini sangkut pautnya udah sama gift ya, sama pemberian sang pencipta ya, Iya, bahwa kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Sekarang kalau di muka beda-beda. bumi semua cerdas, kayaknya dunia nggak akan ada, Bu. Nggak aman. Nah, Aman. udah nggak akan ada, Bu. Kehidupan nggak akan ada, selesai gitu loh. Yes. Oke, Gitu kan? Itu oke. kenapa tetap ada kehidupan ya karena ada hukum yang namanya hukum keseimbangan gitu loh, Bu. Ada Oke. yin, ada yang, ada hitam bertitik putih, ada putih bertitik hitam. Itu adalah hukum keseimbangan, negatif, positif, keseimbangan ada di sana gitu. Dan alam semesta dan kehidupan menganut yang namanya hukum keseimbangan gitu loh. Gitu Mhm. Bu ya. Ada Ya, anjrit, ada uang gitu Bu ya. Nah, itu Keseimbangan gitu ya. itu benar. Bu, tapi ini saran saya Bu ya. Mhm. Ibu cari dulu yang terdekat mending Bu, karena ini saya ngerasain energi Ibu memang sudah terlalu penuh botolnya. Harus Benar. dikosongin dulu Bu. Saya Bu, kalau bisa saya, ini kan saya juga merasakan energi Ibu ya. Nah, nih, Oh ya. Kalau kalau bisa saya visualisasikan, Ibu tuh lagi meronta-ronta. Kang Denny, Ya benar, mungkin di dalamnya iya kayak Bu, gitu, di kerasa luarnya sama aja. saya Bu. Jadi kalau misalkan kita terapi secara online itu memang agak sulit ya atau gimana? Nah, gini Kang, kalau mau yang langsung jedung, langsung masuk ke pikiran tidak sadar, Oke, itu mesti ketemu. Kalau iya. mau yang online, ya nanti kita create. Oke, 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 Nanti, oke. saya medianya pakai air, Kang. Oh, medianya pakai. Oh, berarti teman-teman nih ya, kita Hmm. bagi yang jauh ataupun yang dekat Ya, bisa ya. secara online juga langsung Bisa, ya bisa, pakai bisa, media bisa, air ya. bisa, bisa, Bisa bisa. ternyata tubuh Soraya nanti mungkin apabila belum punya waktu untuk ke apa? Untuk ke Bandung, ke Indonesia, Mm-mm. mungkin nanti bisa ikuti secara live online Iya, juga gitu. Bu. ya Betul, coba betul. sambil jalan, Ya, sambil nanti pas waktunya, terus ketemu muka gitu kan. Nah, betul betul, sekali, betul. Bu. Ibu rencana nih, Bu, rencana kira-kira nih kapan, Bu? Saya juga mesti cek jadwal ya. Biasanya aku senengnya ke sana tuh November, Kang. Oh, akhir tahun ya. Oke. Mm-mm.
Oke Oke. sih, aman sih Bu. Nanti pokoknya info aja dulu Bu, Hamin sebulan gitu kalau bisa ya Bu ya. Soalnya Ya, biar aku minta range gitu. nomor handphonenya Kang ini dong, Kang Denis nanti dari Kang Anjrit ya Atau Oke. di boleh, atau WA. Ibu Atau DM nanti aja. gini, teman-teman, Oh, DM. ini kan live perdana kita nanti Mhm. bikin grup aja ya, biar Ah, segala info boleh, boleh. untuk terapi dan segala macam bisa ada di grup ya teman-teman ya. Boleh, boleh. Silakan bisa di save nomor saya 08, silakan teman-teman ya, 08, mau dong ya tuh pada mau ya, 08 22 33 44 77 belakangnya 05 ya. Silakan teman-teman di save sekali lagi. Nah, itu tuh ada ya. 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Tuh. Nah, itu tuh. Silakan di SS nanti WA ke saya. WA-nya Kang Haji Anjrit. Saya mau ikut grup Kang Denis. Nanti saya bikin grup plus namanya. Oke? Siap ya teman-teman, di save aja dulu. Oke, Ibu Soraya, nanti Oke, thank you banget info Kang lebih Denis. lanjutnya kita Sama-sama Bu, info-info sama-sama. di grup. Oke Bu ya, Sampai ketemu insya Allah selama hayat di kandung badan. amin. Bu, Pokoknya sorry Ibu Bu. semangat. Bu Ya, sebelum tutup Kang, punten. Bu, Oke, Ibu ya perasaan Kang. Ibu perasaan sekarang sama tadi pas mau naik, beda nggak rasanya? Sekarang lebih happy. Nah, itu Tadi, karena ada energi yang terregulasi, Bu. hmm, Gitu loh, ada energi yang terregulasi, ada energi yang terilis oleh Ibu. Lewat apa? Lewat Ibu bercerita, tapi ini belum dalam, Bu. oke, iya, oke. iya Kang, belum. Padahal baru ya cheat Belum Baru sampai gini kan? yang mau Baru ya. gini, digituin. baru gini. Makanya nanti kan kalau secret lewat air itu kan itu lebih powerful pasti. Karena di airnya nanti saya kasih energi, Kang. Oke, oke. Wah, itu kalau lewat air lebih ini ya. Teman-teman Ya. tolong jangan WA sekarang, ini saya keganggu, hei. Jangan WA sekarang, nanti atau setelah live ya. Ah, ini mah gak jelas. Lihat itu banyak ini. Nanti teman-teman nanti WA-nya nanti tolong ya. Oke Bu Saraya, thank you Oke, banget. terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Terima kasih Silakan, Kang Denis, Kang Anjrit, makasih. Ya, sama-sama, Sama-sama. Bu. Ibu semangat, jangan patah menyerah. Ibu bisa melakukan mandi garam dulu atau lah Iya, sebelum iya, sebelum kita benar. terapi. Oke, dadah Ibu, dadah. Ya, thank you. Wah, keren banget ya. Hmm. Kang, Ternyata secepat itu, Kang. secepat itu ya. Secepat itu, Kang. Baru Hanya ngobrol, Kang. bercerita, si energi udah berubah ya. Energi udah berubah. Apalagi terapi, misalkan salah satunya dengan dari air gitu ya. Apalagi dengan ya ke yang lebih dalam lagi. Wah, keren Betul. banget ya ternyata Betul, yang betul, seperti ini betul ya. sekali. Betul sekali. Kita lanjut, A. Silakan. Coba. Nah, ini apa nih ya? Kita lanjut teman-teman, santai. Sambil ini aja, Kang. Nanti ini kan orang follow saya nanti bisa DM. Nanti ketemu Nah. di Nah, Nah, silakan teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. salam. Ya, halo, assalamualaikum. Salam, Bu. Salam. Ya, saya Cika. Oke, Cika. Ya, saya teh ngerasa ya sedih, tertekan gitu ya. Ya, dalam awalnya sih dalam soal pernikahan gitu kan. Oke. Pernikahan pertama kan nggak niat cerai tapi akhirnya cerai. Terus Oke. pernikahan kedua kelihatannya baik-baik aja tapi tiba-tiba ditinggalin suami gitu ya. Yeah. Nah, sekarang pas mau nikah ngadak-ngadak tuh banyak halangan gitu. Ya tiba-tiba sekarang teh si cowoknya teh pulang kampung terus ayahnya sakit terus nggak pulang lagi ke sini ke Pangkal Pinang gitu. Ya terasa Can beres kene ieu masalah. ya ya terasa Sampai keinget saya masalah Anda ya. saya teh gitu jadi pertanyaannya teh kenapa ya saya teh gini aja gitu, apa sih yang salah di diri saya gitu. Oke, ini singkat Apa- ya. Hah? Oh, Iya, iya. silakan. Terus ya kalau misalnya ngomongin masalah trauma waktu kecil ada sih waktu kecil teh ya. Kalau misalnya punya kesalahan sedikit sama orang tua teh langsung dibagedan gitu. Oke. Terus pernah juga ada yang pernah saya bikin sakit hati teh, kamu tuh banyak biaya gitu sekolah teh gitu. Jadi saya tuh banyak hutang gara-gara ngebiayain kamu sekolah. Nah itu yang selalu diingat-ingat ke saya sampai sekarang teh gitu. Ya, ya. Apakah ya terus apakah ada hubungannya gitu kata saya teh gitu.
Oke, oke. Iya Kang, udah gitu aja. Gitu aja. Oke. Iya, iya, Ini sebenarnya nyambung sama tadi contoh klien yang saya jelasin ya waktu live ya. Maksudnya iya, waktu iya, betul. sebelum mulai ada naik-naik ya. Nah, Iya, gini, eh gini loh Bu. Kita usia 0 sampai 5 tahun ini kan usia emas ya Bu. iya, iya betul. Itu tuh kalau kalau saya bahasakan tuh ibarat kata 0 sampai 5 tahun tuh kita tuh dikenalkan oleh sebuah cetakan Bu. Iya, Nah, 5 sampai 10 sampai 12 tahun, 5 sampai 10, 5 sampai 12 tahun, itu si cetakannya iya, itu mulai diisi sesuatu, Bu. iya, iya, Nah, 12 sampai 17 tahun, di umur 17 persis, itu cetakannya mulai dibuka, Bu. iya Kang. Dan dia cobain si cetakannya. Contoh, cetakannya ceritanya makanan, Bu. Nah, 17 tahun dia mulai mencoba si makanan tersebut. Ketika itu dia mencoba, ketika Iya, itu dia sedang meng-create atau sedang menciptakan kepercayaan atau belief. mm-mm. Nah, Iya, 18 tahun dia cuma tahu belief kepercayaan dia bahwa makanan dalam cetakan itulah makanan yang paling baik. iya, Ya. Nah, iya, iya. 18 sampai ke sini, sampai ke Ibu usia berapa sekarang? Mohon maaf. Sekarang 36. Nah, Ibu 18 sampai 36 tahun itu si beliefnya jadi behavior, jadi kelakuan. Jadi, Jadi dari kepercayaan iya, iya, jadi kelakuan, iya, ya. Jadi iya, selama 0 sampai 17 itu data yang diinput sama katakanlah orang tua kita atau siapapun iya, itu, ya itu iya. menjadi kelakuan Ibu sekarang gitu loh. Oke. Itu kenapa Hmm, tadi Ibu bilang gitu loh, ngebentuk mindset nih, ada yang ngomong, "Ya betul sekali." Itu kenapa Ibu tadi bilang, "Jangan-jangan ada yang salah sama saya di masa kecil." Itu sudah pasti, Bu. Sudah pasti korelasinya sama inner child, sama masa kecil gitu loh. iya. Jadi Betul. gimana tuh? Harus Nah, gimana? gini Bu, Kamu harus ganti orang tua sekarang juga. ganti kolor. Nah gini Bu, itu mesti dibersihin dulu Bu, mesti dibersihin dulu. Ibu mesti format datanya, Ibu mesti kosongkan apa ya, hard disk Ibu ganti dokumen-dokumen dan datanya sama data yang baru gitu loh Bu. Iya, Oke. jadi Kenapa? Karena kalau ya, enggak gini Bu, ini mohon maaf ya Bu, Ibu ini iya, mau iya. menikah mau ketiga kali ya? Iya, mau yang ketiga ya. Itu pernikahan satu sama pernikahan dua pasti kurang lebih sama. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini ketiga, ini nggak jauh dari itu nanti Bu. Ah, Iya, hati ditahan dulu. Ya. Pakai guling aja dulu ya. Ya. iya, Jadi pernikahan ketiga ini Bu, nanti mohon maaf ya, iya, ini saya mungkin bicara ini akan mensugesti ya, tapi iya, ini bicara dari data dan fakta gitu loh, bahwa kalau misalkan satu kedua sudah masuk lubang yang sama, itu ketiga, kalau kita nggak ganti data kita atau kita tidak mengganti mindset kita, itu kita masuk ke lubang yang sama lagi gitu loh Bu. sama. Oh, mindsetnya gimana tuh gantinya? Mesti di reset Bu, mesti di reset. Ibu mesti ini simpelnya gini lah. Ibu mesti ngambil sesi kalau mau cepat. Kalau Iya, mau perlahan Bu, iya, gimana ya? Kalau mau perlahan ya nanti coba ikut yang sesi healing pakai air tuh yang saya mau ngadain sama Kang Anjir tuh. Nih. iya, iya, iya. Jadi nanti Malam ini ya? ada sesi healing pakai air nih Bu ya secara Iya, online. iya, iya, mau. Oke deh. Gitu. Iya, Intinya pokoknya iya, Ibu kalau nggak ngosongin hard disk atau ganti hard disk, itu yang ke play itu iya, begitu dicolok ke komputer gitu, yang kebuka datanya itu lagi gitu loh Bu, nggak akan iya. bisa berubah gitu. Tapi si cowoknya mah nggak ada masalah ya, itu mah cuma di sayanya aja mungkin ya masalahnya. Tergantung Bu, biasanya Oh, pasangan itu cerminan Bu. Kan kita menarik yang oh, sama tadi itu. Betul sekali oh, kan. Kita itu menarik yang sama Bu gitu loh. Jadi pasangan kita itu sebetulnya cerminan kita Bu, secara pikiran tidak sadar. Makanya kalau misalkan ada bahasa kayak apa ya, tuh dia tuh salah gitu, saya yang bener. Sebenarnya dia tuh lagi ngatain dirinya sendiri juga gitu loh, lagi Benar. berkaca sebenarnya. Cuman dia nggak sadar gitu loh Bu. Oke. iya, Gitu. iya. Bu siapa Bu Cika? Cika ya, Cika ya, Ya. Gitu Cika. Bu. Ya gitu Bu.
Iya tuh insya Allah ntar dicobain. Jadi ada dua opsi Bu ya, ada dua opsi nih yang harus Ibu lakukan sekarang. Yang pertama Iya, tahan, iya, iya. yang kedua yang mau gak mau putusin itu ya. Soalnya itu ditarik, soalnya itu ditarik atas dasar program yang sama. Bener Kang, Kalau bener Kang, dilakuin gitu bener. kan? Saya Nah, itu setuju juga saya tuh, setuju sama Kang Anjrit Bu Cika. Mendingan Oh, di-cut dulu mending iya, di-cut. iya. sebelum Ibu meng-create lagi atau menciptakan lagi masalah yang lebih besar dan sama-sama aja gitu. Tapi rasanya lebih lebih traumatis gitu loh. Betul. Oke Bu Iya, ya. Ya iya, mau iya. nggak mau ya kalau mau berubah ya kita harus merubahnya juga. Kalau Ibu gak kuat-kuat banget video call sama saya tuh. Takutnya gak kuat gitu kan. Oke Bu Cika ya. Iya, oke insya Allah ya. Nah, Saya nanti coba. gabung aja ke grup, nanti Iya, sama saya di apa di info apa-apanya iya. di grup. Nanti Baik, ada baik. saya bareng Kang Denis di grup. Ya, Oke? baik. Ya, Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Kang Sama-sama, Anjrit, Kang sama-sama. Denis ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Kang? Itu termasuk pola berulang ya? Bola berulang Kang. Itu Pola yang berulang. persis yang tadi saya cerita tuh klien saya kan gitu kan. Oke. Dan pola berulang ini maaf-maaf aja ya kalau nggak dibersihin yang tadi ya program awal atau utamanya ya akan terus kayak gitu ya. Iya, sekarang gini Kang Anjrit. Kalau tanaman di dalam pot ya Kang ya, Oke. yang jadi masalah itu misalkan media tanamnya. Media tanam itu si tanah-tanahnya Kang. Heeh. Nah, tanamannya kok tumbuhnya lama atau kontet atau apa gitu. Nah, terus apa namanya? Disiram terus ya udah kasih matahari, kasih pupuk, siram. Nah, kalau media tanamnya nggak pernah diganti, ya gitu-gitu aja lagi gitu loh kan. Jadi solusinya ya kalau mau ganti pot barunya sekalian yang lebih bagus, ganti pot baru, ganti media baru, tanamannya pindahin ke situ gitu loh kan. Wah bener ya Ton. Gitu. Nanti dia akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda, akan menghasilkan sebuah pertumbuhan yang lebih natural gitu loh Kang. Pada akhirnya gitu. Oke. Gitu Kang. Jadi si loa-loa teh banyak low yang kecilnya Kang. Kalau loa kan yang sering kita dengar loa itu kan law of attraction ya kan, tarik menarik ya. Oke. Nah, ada yang namanya law of cycle. Itu sama law of pattern. Jadi pola itu teh. Gitu-gitu keneh lah gitu kan, gitu lagi gitu loh. Itu kan namanya law of pattern sama law of cycle. Jadi cycle-nya gitu lagi. Ibarat kalau kita naik sepeda gitu. Jalannya ke situ lagi ya, besoknya ke situ lagi ya sama-sama aja gitu loh kan. Kayak gini, kayak pengajian misalkan di sini ya pengajian julid, pindah ke sana julid juga. Jadi semua pengajian jadi julid aja. Ketemunya tuh yang julid-julid, padahal yang salah bukan pengajiannya, melainkan diri kita menarik gitu kan. Kita menarik, saya mau pindah di sini mah julid, padahal ininya law of cycle-nya ya, Betul, Kang, law of cycle-nya cycle-nya. dirubah gitu. Betul sekali. Jadi betul Kang. Jadi yang disalahin tuh kenapa saya udah ngaji ke 8 pengajian, tapi kok semuanya tidak bisa merubah saya. Yang akan bisa lah kalau dia nggak mau berubah mah. Betul. Oke. Wah keren ternyata ya teman-teman ya. Oke kita lanjut. Sebentar. Wow. Teman-teman jangan lupa gabung di grup ya. Grup saya bareng Kang Denis. Nanti kita akan mengadakan healing secara online. Gimana dengan kerjaan sama ya? Kerjaan Sama. Kerjaan misalkan kamu tuh jadi tukang cukur aja gitu. Misalkan gitu. Halo, selamat malam. Halo, Malam. selamat malam. Iya, Kang Denis. Ya. Perkenalkan dulu dong, Bu. Oh iya, nama saya Ini Anastasia siapa, dari di mana? Jakarta. Ya, Oke. Anastasia dari Jakarta. Saya mau nanya. Sebentar, Ya. Bu, sebentar. Ya. Teman-teman yang mau masuk silakan, ini nomor saya di save 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Nanti saya bikin grup bareng Kang Denis ya. Itu nomornya tuh. Ya. Jangan WA sekarang ya, nanti WA-nya setelah live. Ya, di save dulu tuh nomornya itu yang nanyain. Oke, silakan Bu Anastasia gimana, Bu? Iya, gini, Kang mau tanya. Ya. Kan energi itu kan hukumnya sejenis menarik sejenis ya.
Kang. Betul. Terus eh, energi tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Terus Betul. kenapa di mesmerism ini eh, Kang Denis mesti ketemu pegang seperti itu? Itu satu. Kedua, misalnya anak saya misalnya anak saya tidak, ya mungkin belum percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi Oke. saya merasa kayaknya ada sesuatu yang perlu dibereskan. Nah, kalau dari dirinya menolak atau dia tidak, maksudnya belum percaya, Hmm. itu apakah bisa ya diberesi secara energinya gitu, Kang? Oke. Udah, ada lagi Bu? Ya udah, makasih. Nah, sama-sama. Bu, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa mesti ketemu sama saya? Karena begini Bu, ada beberapa bagian titik tubuh yang krusial yang mesti saya pegang langsung. Oke. Mm-mm. Jadi gini Bu, energetic body itu mau grup healing dari jauh apa segala macam, yes memang bisa, itu bisa. Cuman sentuhan, touching antara tangan saya dengan si tubuh klien, nah itu ada sesuatu hal yang tergetarkannya dengan energi yang lebih dalam daripada jarak jauh. Oke. Lebih Nah, mendorong gitu Ayah yes, atau ya, itu Kang, betul. Ibaratnya mah lebih karena mendorong. kan tadi ada 7 cakra tadi juga gitu kan Ayah. Betul, Ada betul 7 sekali. cakra yang mungkin itu ketika ditekan atau gimana gitu lebih ini Ya, gitu ya. betul Oke. sekali. Itu Bu. Nah, dan pada saat nanti sesi sama saya kan sekitar 2 sampai 2,5 jam. Itu sesinya tuh di awal itu ada yang namanya sesi curhat lah mudahnya Mas. Sesi emotional digging kalau bahasa terapinya ya. Jadi penggalian emosi. Itu secara langsung ngobrol itu dengan tatap di online gini itu rasa energinya beda Bu. Oke. Mm, Nah, mm-mm. gini. Oke. Kang Anjrit kan punya YouTube ya. Oke. Coba lihat nanti kalau ini diposting di YouTube rekaman sama live beda rasanya Oh iya, benar ya. gitu ya. Mm, Nah, apalagi ketemu Bu. mm. Apalagi ketemu tatap muka itu lebih beda lagi rasanya Betul. gitu. Jadi si bondingnya, chemistry-nya itu ketika sesinya ketemu itu beda. Itu Benar kenapa? kayak ginilah Bu ya. Video call sama ketemu langsung kan lebih ya, Ibu tahu lah lebih enak ketemu lah. Ada yang bilang tuh lebih menarik yang pas live. Iya pasti kalau live tuh soalnya energinya langsung interaktifnya energinya pada saat itu gitu loh. Tapi kalau Oke. misalkan kita lihat YouTube itu Uh-uh. energi di masa lalunya yang ketarik. Ya sama aja materi yang dibahasnya mah sama, cuman rasanya yang beda. Oke. Oke. Rasanya yang beda ya. Nah, jadi kalau ketemu sama saya langsung, nanti ada beberapa titik tubuh yang memang harus saya sentuh langsung, Bu. Betul. Gitu, Bu. Gitu. Terus Itu yang kalau pertama. Saya juga ikut nyentuh lagi ya. Duaan nanti soal Kang Anjut. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, anaknya usia berapa, Bu? 22. 22. Oke. 22 tahun itu sudah bisa diterapi. Jadi kalau misalkan di bawah 17 itu yang mesti diterapi orang tuanya. Tapi kalau misalkan di atas 17 itu langsung bisa sesi. Tapi niat, keinginan sama apa ya, sama kepercayaan itu tuh kunci awalnya, Bu. Mesti ada ya, Kang. Tapi ada karena gini loh, Bu. Ibu mau datang ke satu restoran, karena ibu tahu di sana mau makan apa, niatnya udah besar. Ibu pasti datang ke sana itu udah tahu tuh rasanya akan gimana, saya mau pesan apa, menunya kayak apa gitu loh, Bu. Iya, paham. Sekarang gini, restoran yang mau dituju adalah restoran A. Nah, ketika tiba-tiba nih orang yang di dalam mobil ngedrive-nya ke restoran B, saya yakin ibu bete pasti. Meskipun tujuannya sama-sama makan. Tapi kan maksudnya gini, maksud saya untuk meyakinkannya itu gimana ya? Saya sih ngerasa sepertinya ada luka batin gitu, karena kan saya pisah ya, udah lama sekali gitu sama Ini core ini itu. bisa ini satu core. Terus Jadi seperti itu. Jadi saya rasa, dan dia kan sayang banget sama bapaknya gitu. Nah, jadi kayaknya gimana gitu. Kayaknya sih saya yakin lah ada gitu. Seperti itu. Nah, terus misalnya kalau kesana pun itu biasanya berapa kali pertemuan gitu, Kang, untuk supaya dia rilis. Maksudnya saya atau mungkin anak saya itu bisa lepas seperti itu. Sebaiknya sih ibunya ikut. Kalau anaknya nih Bu, anaknya sesimpel ini Bu, anaknya tanya aja mau atau enggak, itu aja. Oh, Ya, kalau misalkan nih,
anaknya nggak mau, ibu jangan pernah paksa. Nanti kalau dipaksa, Bu, Heeh, heeh, sayang, percuma, Bu. Oke. heeh. Kerja sih, energinya kerja kok. Saya pernah, Bu, punya klien yang beneran dipaksa, masih kerja energinya kok, masih kerja. Cuman beda sama yang memang bener-bener mau gitu loh, Bu. Oke. Iya, iya, heeh, Kalau heeh. mau tuh gini, Bu. Orang mau, orang punya niat, itu 50% gerbang kesembuhan sudah terbuka, Bu. Hmm, 50% lagi, itu nanti pada saat sesi. Betul. Nah, kalau mau nih saran saya, Bu, ibu mm-mm. ini yang diterapi, nanti ibu nyebarin energi positif hasil terapi ke anaknya. Dari Hmm, situ anaknya biasanya bisa kerasa, Bu. Karena saya punya kejadian begini, Bu. mm-mm. Ibunya datang ke sini, 2 minggu kemudian anaknya, 2 minggu kemudian adiknya dari anaknya. Hmm. Itu gitu, Bu. Beruntun datang tuh sekeluarga. Oke. Oke. Oh, keren ya. Iya, sebenarnya, iya betul. Saya cuma tanya satu, Bu. Iya benar sih, Kang. Saya cuma tanya satu sama anak-anaknya. Apa Heeh. yang membuat Mas datang ke sini? Jawabannya cuma satu. Saya ngelihat ibu saya, beda. Melihat perubahan ibunya ya. Itu aja udah. Iya betul. Memang kita kan tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita rubah diri kita sendiri gitu kan ya, Kang. Nanti orang lain menyesuaikan. Betul. Iya betul. Dan ya vibrasinya kan juga pasti beda ya, Kang, kalau udah Betul. kitanya udah baik. Terus mau tanya dong, Kang Denis, Ya. energi saya seperti apa ya? Energi ibu berantakan. Bu, udah dilakuin Kang Anjut, bener serius loh, Bu. Ibu ini ya, jelas. Ya. Jujur. Ayo dong. Kang Anjut udah mewakili Bu, serius. Alah, saya nggak percaya sama Kang Andrit. Bener Bu, jujur Bu, gini loh, ibu tuh banyak sekali yang ibu pikirin, tapi ibu tidak penting mikirin itu, ya nggak? Coba, cek deh. Oh gitu ya. Yes, Bener ibu sih. banyak yang ibu pikirin, tapi ibu sebenarnya nggak penting mikirin itu gitu loh. Jadi akhirnya apa? Energi ibu habis. Oh. Gitu, habis lagi gitu loh Bu. Jadi nah ini salah satunya memang kalau digali itu pasti ada core yang membuat overthinking gitu loh Bu. Gitu. Iya, Jadi iya. benar kata Kang Anjir tadi ya, kalau dilihat dari segi keenergian, acak-acakan ya ini ibu karena ibu nanya, jadi saya jawab apa adanya Bu ya. Gitu Bu. Oke Bu Iya, ya. iya, iya. Oke, terima kasih Kang Andrin, Kang Denis, terima kasih. Ibu yang pasti gabung aja di grup nanti Udah. tentang terapi dan segala macamnya nanti akan saya info. Nanti saya bikin grup sama Kang Denis, grup baru ya. Oke, Oh. thank you Bu ya. Ya, iya, terima Nanti kasih. WA saya aja pokoknya. Oke, dadah. Ya, makasih, dadah. Nah, terima kasih Bu. Dadah. Ya. Wah, keren. Terus ya kan. Kang, dan ini wah seru banget ini. Apa? Untuk terapi ini biasanya kalau ketemu itu berapa orang? Ah? 1 orang Kang. Oh, 1 orang sehari ya, 1 orang ya? Sehari 1 orang. Saya cuma ngambil sehari itu maksimal 2 orang Kang. Oh, sehari cuma 2 Ya, orang. kenapa teman-teman saya 2 orang? Karena gini loh, karena terapinya pakai energi, jadi sesi 1 ke sesi kedua itu saya butuh jeda, yang dimana saya butuh ngecas dulu. Kalau handphone mah harus dicas dulu Kang. Oh iya benar ya. Ya, kalau nggak dicas nanti dia nggak akan bisa berbagi energi. Nanti Kang Anjir nggak bisa buka TikTok atau kalau baterainya nggak ada mah. Benar ya, benar-benar Gitu, juga. gitu. Jadi saya sehari itu maksimal 2 gitu ya, maksimal 2 minimal ya 1 gitu kan. Minimal 1. Terus Ya. untuk 1 kali pertemuan biasanya untuk 1 sesi misalkan sampai beres itu berapa kali pertemuan? Ah? 3 1 tiga tiga kali kali. pertemuan kalau bisa rampung. Oke, 3 Itu kali biasanya pertemuan. keempat, kelima dan seterusnya itu sesi maintenance. Sesi maintenance. Nah, saya punya klien kayak gini Kang. Datangnya udah sesi keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Apa keempat saya lupa. Terus begitu duduk, saya tanya, kita mau bahas apa? Nggak tahu nih Kang, katanya saya udah nggak ada yang dibahas, saya udah ngerasa enak apa segala macam. Oke, saya gali, saya dapat sesuatu, terus masuk tuh mesmer, boom. Taunya lebih dalam dari yang dibayangkan. Dia dapat sesuatu banyak di sana. Oke. Jadi gini Kang, meskipun sesi by sesi itu rasanya udah nggak ada apa-apa, tapi sesi ke sesi itu ibarat kalau handphone mah update OS Kang. Oke. Kalau OS-nya diupdate, otomatis nanti ada fitur-fitur diri yang terbuka gitu loh Kang. Betul. Gitu. Tadinya kalau misalkan sehari bisa 100 orang gitu tadinya mendingan kita bikin campaign aja sambil camping sambil apa tadinya. Waduh, Misalkan beruntun gitu. Kang Denis megang saya, nanti saya pegang ini. Dia megang ke sana. Terus sampai 100. Gimana gitu Gak bisa ya. Tapi menarik ya Kang. Menarik ya. Ini sempat bahas sama Kang Abu Kang.
Heeh. ikut bahas sama Kang Abu ya, bikin apa retret gitu, tapi Oke. ada terapi mesmerismnya gitu. Heeh, Cuman heeh. saya lagi ngolah dulu Kang. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol Kang. Oke, boleh deh kalau Itu saya gitu. lagi ngolah dulu, saya lagi bikin dulu formulanya. Karena gini, saya nggak mau apapun itu dipaksakan ya Kang ya. Benar, benar, Karena benar. nanti nggak akan maksimal gitu. Jadi kalau misalkan memang pada akhirnya isi pesertanya segini, ya segini. Nanti yang berikutnya mau, ya tinggal tunggu ketika dibuka berikutnya kan gitu Kang. Benar, benar, benar. Gitu Kang, gitu Kang. Keren banget ya. Keren banget. Pokoknya nanti teman-teman info-info tentang live saya ini dengan Kang Denis tentang terapi dan segala macamnya nanti akan ada di ini ya, di apa? Di grup. Oke ya. Betul, betul. Kita gas lagi. Masih Oke. lumayan ada nih beberapa orang lagi lah nanti paling naiknya ya. Oke, berarti Kang, ini Mas sekarang Mas sesi healingnya teh sesi healing dari ngobrol aja dulu ya. Oh iya, tadinya teman-teman kita tuh mau sesi healing langsung ke air ya teman-teman. Cuman ini yang naiknya banyak ya. Yes. Makanya kita sesi ini aja dulu. Yang pasti karena ini pembukaan juga kita akan live repeat juga esok atau lusa ya. Oke? Nah, ini mah klien saya Kang. Oh Anda ya. Ini klien saya nih. Oke. Silakan Mas. Silakan Mas. Kang Salam Denis, kenal apa Mas. kabar? Kabar Salam baik. kenal, saya Adi. Saya Mas Adi, apa Kang kabar Anjrit, Mas? salam kenal Kang Anjrit. Oh iya salam kenal sama-sama. Anda punya penyakit Anda ya. Oke, silakan. Silakan gimana Mas? Aduh, ini nggak nyangka naik mau ngomong apa ya? Nah, tuh udah bingung, nggak bisa terapi, bingung kayaknya dia. Oke, gimana? Atau mungkin mau testimoni? Nah, boleh testimoni cerita. Testimoni aja lah ya. Testimoni aja lah. Apa yang dirasakan? Problemnya apa dan bagaimana gitu? Saya teh setahun setengah lah depresi gitu di kamar. Oke. Tidur. Oke. Ngegele ya? Ngegele tuh. Setik lah. Oke. Ya core-nya mah gara-gara bangkrut lah intinya mah. Oh, oke. Udah membangun usaha 10 tahun tapi Wow. berakhir gitulah. Nah, ternyata saya teh keliling-keliling lah ada ke guru, ke kemana-mana lah, pokoknya mah puter-muter nyutep, pokoknya mah nyutep terus. Malah disuruh zikir ya Anda ya? Enggak. Enggak, sama guru-guru lain Anda malah disuruh zikir ya? Ke Baduy gitu. Oke, terus? Ujungnya mah, sembuhnya mah, kan kemarin teh ibu teh baru meninggal juga gitu. Ujungnya mah ya sembuhnya mah bukan dari kesadaran atau spiritual sih kalau saya pribadi ya. Oke. Dari love dari keluarga sih sebenarnya. Oke. Itu penting pisan. Cinta ya. Oke. Udah gitu aja sih sebenarnya. Jadi energi paling gede itu kalau menurut saya sih ya kasih sih. Oke. Kasih dari orang terdekat tuh emang gak ada yang ngalahin lah itu malah. Oke. Nah itu setelah terapi ke Kang Denis itu apa gitu? Bagaimana gitu? Bisa ngerti sepaham oh ternyata cinta ini gitu ya atau gimana gitu? Saya jadi kayak ngedadak mau koream sih. Saya jadi tiba-tiba banyak proyek sih ya jadi rewas oge. Serius? Asli. Serius? Esok pada sesi biar pada kaya lah. Oh my god, keren banget. Ini mah penting nih ya teman-teman. Anda kan pada bokeh ya. Oke. Iya, tapi kadang teh kitanya ya emang perlu tapi overload mah ampun nya. Jadi harus pas sih sebenarnya mah harus netral, harus pas gitu. Yang datang pas kita siap, pas wadahnya pas. Oke. Ya gitulah. Betul Mas. Karena balik ke yang tadi Kang, Mas Adi ya. Apapun yang berlebihan itu meskipun berbuat baik ya menjadi tidak baik gitu loh. Benar. Ya betul. Apapun itu sama. Apapun yang berlebihan ketika wadahnya nggak siap ya dia luber. Ya ini nih contoh ya. Saya punya gelas nih. Ini saya nggak tahu berapa mil ya gelasnya. Tapi kalau airnya ada terus saya isi lagi air, dia kira-kira bisa nampung nggak?
nggak akan Nggak luber bisa, dia luber. akan terus keluar, akan terus keluar, akan terus keluar. Nah, solusinya ya membesarkan wadahnya. Nah, Ya, membesarkan wadahnya ini salah satunya adalah part terapi. Terapi itu bisa ngegedein wadah. Oh, wah terapi lagi itu lagi tuh. Wah, wah. gas, gas. Oke, keren. Thank you Mas Hadi. Siap, thank you, salam kenal ya. Thank you ya, Mas Adi. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih. Bang Dennis, Ya, thank you. nuhun Thank you. pisan, nuhun pisan, nuhun Thank pisan. you. Ini orang Bandung ya kan? Orang Bandung ya kan? Oh, orang Bandung oke. Orang Oke, Bandung main oge. atuh ke Sareang. Siap. Semuanya. Assalamualaikum. Yo, Salam. salam. Terapinya di mana? Nanti pokoknya info-info tentang Kang Denis dan saya ini live pertama kita ya teman-teman, bisa save nomor saya 08 sekali lagi untuk baru yang hadir 08 22 33 44 77 belakangnya 05. WA aja dulu nanti ke saya, nanti saya masukin ke grup ya. Jadi nanti info-infonya ada di sana. Yes, Ternyata yes. memang terapinya tuh sehari cuma bisa 2 ya. Dua. Sehari 2 maksimal. 2, oke. Paling nanti kita coba mungkin secara online, secara Boleh. online yang dari media air itu ya kita cobalah ya, teman-teman Boleh. ya. Boleh. Berapa Kang? 30 juta ya. Benar bisa. Tanya berapa Anda ya? Save dulu aja nomor saya tuh 082233 44-nya nggak ada tuh. 082233 44 77 belakangnya 05. Bentar. Ini masih ada nih. Coba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, Kang Denis. Anjrit dah, Kang. Ya, gampang. Alhamdulillah. Salam kenal. Ini Bu, teh. ini belum ada yang dibuka ya kameranya? Bener Kang, dari tadi semua tertutup dari ya? tadi. Maaf, lagi gak bisa buka kamera. Oke. Kenapa? Tinggal dipencet padahal, Bu. Betul. Duduk, nak. Sebentar ya. Jangan berisik, adik ya. Duduk ya. Fisik, nah. Ibu lagi penyakitan nih ya. Ini saya Rosi dari Banjaran. Oh, Banjaran Bandung ya. Oke. Ini teh mau nanyain gini, Kang Denis. Saya tuh masih kayak sering banyak rasa takut gini. Jadi kalau misalkan ini misal contoh ya, misal mau pergi kemana itu belum apa-apa teh udah takut gini. Takut di jalan jatuh lah, inilah kayak gitu. Misal mau naik kapal, takut tenggelam lah. Jadi selalunya tuh kayak gitu. Oke. Mm-mm. Ketakutan berlebih gitu. Jadi banyak hal sih, jadi nggak selalu. Jadi misalkan kalau suami mau pergi kemana gitu kayak udah, hati-hati ya. Pokoknya udah kayak gitu aja. Overthinking ya. Mungkin ya. Bahkan saya tahu nih, ini Bu Dian ini dia mau nyuapin makanan aja takut keselak. Jika Anjir, kemarin ketemu kita kan di Serela. Oh, di sana ketemu. Oh iya. Oke. Iya. Gimana Bu? Oke. Terus gimana Bu? Apa yang mau ditanyain Bu? Iya, jadi maksudnya kan sering saya ikut hipnoterapi udah beberapa kali, psikolog udah beberapa kali, psikiater juga kemarin sempat ngobrol sama dokter Rama, bahkan Anjrit pun tahu mungkin yang kemarin katanya suruh apa ya sama dokter Rama apa ya kemarin. Pokoknya dikupas Pokoknya juga saya- sama Abu Kayaknya ya. sih kalau saya ke yang nggak ngasih upload saya pasti lupa. Ya pokoknya kemarin mah lebih ke kayak abis sakit parah gitu, pernah kayak depresi juga, terus sekarang teh kayak lagi masa pemulihan gitu, cuman masih ada efeknya tuh itu, jadi ke trigger dikit takut gitu. Itu harus diapain ya? Ya, sekarang gini Bu, pertanyaannya dulu. Ibu udah kemana-mana ya? Mm-mm. Ada progres nggak Bu? Alhamdulillah udah lebih membaik daripada tahun sebelumnya gitu, jadi udah gak separah dulu lah. Oke. Nah, sekarang gini Bu, kalau level 1 sampai 10, itu kalau dulu katakanlah 10 ya, itu sekarang turun ke berapa tuh Bu? Sekarang tinggal takutnya aja sih. Jadi kan Tinggal kalau takutnya dulu aja. kompleks, dulu kompleks lah.
Jadi Oke. banyak pisan ya. Oke. Nah, berarti yang takutnya ini itu sudah hubungannya sama energi yang berada di pikiran tidak sadar. Hmm, Ya, jadi kalau misalkan lagi sama dokter Rama, lanjutin Bu, lanjutin aja dulu, lanjutin terus, apalagi ada progres ya Bu. Kalau sama dokter Rama tuh baru ketemu sekali pas itu Nah, aja. nah itu rasanya gimana Bu? Itu kemarin suruh ngatur pola makan. Oke, ya itu Ya, ngaruh itu ngaruh, itu memang ada hubungannya Bu. iya. Sayang, maaf tutup dulu nak ya. Oh, anak pinter. Tolong ya. Oh iya, gimana? Itu ada pengaruhnya. Terus abis itu udah mulai dilakukan, Udah mulai dilakukan. ada efeknya. Seblak udah Ada. dikurangin seblak. Batagor Banjur. Ya, udah. Oke, nah Ada. itu terusin Bu, itu terusin ya. Pokoknya yang Ibu lagi jalanin sekarang, ketika ada progres, artinya ada sesuatu hal yang kedongkrak di diri Ibu ya. Nah, kalau misalkan Ibu, ini tawaran dari saya, kalau mau apa ya, tanda petik, diakselerasi, dipercepat, Ya. ya pikiran tidak sadarnya yang dibersihin Bu energinya, ketemu sama saya gitu loh. Mau atuh? Boleh Bu, nanti Ibu nanti di grup Kang Anjrit lah, itu nanti kita bahas di sana, nanti mungkin kalau sudah waktu-waktu tanggal mah nanti pada akhirnya japri ke saya, cuman nanti di grup nomor apa segala macam informasi kita di grup lah. Oh, Oke. siap. Itu mau DM boleh, Ibu mau DM boleh gitu, bebas lah gimana Ibu aja. Mm-mm. Gitu. Soalnya Ibu saya mau masih belum kebuka gitu, maksudnya teh kan Nah. kalau biasanya kan kayak ngaji diri gitu, maksudnya kalau kemarin masalahnya A kebuka, ininya B kebuka, ini kok awet gitu, maksudnya kok rasa takutnya tuh belum. Jadi dari semua aspek gitu, Kang. iya, Jadi karena ada di pikiran tidak sadar Bu. Jadi Ibu juga nggak sadar sih masalah itu tuh terus apa ya, ikut bergetar di tubuh Ibu gitu loh. iya, bahkan kalau lewat tempat gelap aja udah takut duluan, sin aya jurig gitu tah. Ngelewat Jadi, kayak jadi udah kayak gitu weh gitu. tapi kalau di tempat gelapnya pegang uang 1 miliar gimana Bu? Nggak tahu sih, udah belum pernah. Oke, pokoknya intinya gini Bu, itu hubungannya udah sama pikiran tidak sadar ya Bu ya. Kalau mau diakselerasi, ketemu nanti masuknya ke terapi energi ya, pakai teknik yang saya pakai ya, gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini saya pakai satu Bu, punten Bu Rosi ya. Ya. Ibu kecil dulu pernah nggak dikerem Bu? Wah, kalau kecil mah udah segala pernah kayaknya, Kang. Jadi Iya parah kan? pisan, Kang. Iya. Pernah dikerem ya sama orang tua ya? Nah Iya. itu salah satu loh Bu, baru salah satu itu. Sering ditinggal, Ini terus saya jadi takut ini. dititip. Bentar, ini Guni sering dikerem di sini mau anak. Wah, sering banget. Ada ya, Kang, atuh. Enggak lah itu mah ya. Aman pisan ya tambah Kang, aman pisan. Oke. Ya. Kalau Ibu mah ini dikeremnya di kamar mandi, udah gitu digelapin, ya nggak Bu? Nah, itu saya kayaknya lupa deh, Kang. Pokoknya kalau banyak pengalaman pahit lah kecilnya, jadi Ditinggalin, udah gitu apa ya, ceritanya mau dikasih apa, tapi yang mau dikasihnya sampai saat itu nggak pernah ada itu. iya, Nah, itu sering itu kayak gitu. nah itu ini energinya kan kebaca Bu, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kayak pokoknya banyak pisan. Hmm. Cuman kan jadi sebenarnya kalau kayak inner child-nya kan mulai tuh, kalau dulu kan kalau nyeritain inner child kayak yang sakit hati banget, nangis gitu kan. Udah enggak. Wah, ada kesalahan. Jadi kalau sekarang mah tinggal itu aja sih, Kang, tinggal yang ya takutnya teh asa aneh gitu tah. Iya, ya sudah Bu. Nanti kalau mau ketemu Bu. Kalau Ibu yakin, Ibu percaya sama saya, ketemu nanti. Kita bikin sesi, kita bikin tanggalnya, nanti kita ketemu. Oke. Oke. Ya. Oke, hatur nuhun Kang Denis, Kang Sami-sami. Andri. Thank you banget. Bu Rosi. Gas deh Kang. Jadi hampir mayoritas ya kebanyakan itu dari kecilnya ya.
Dari kecil. Karena memang itu tadi dari 0 sampai berapa tadi 0 7? sampai 5 0 sampai 5 tuh awalnya. itu awal yang benar-benar ya. Benar-benar. Wah, Benar-benar. ya. Gini kan, dulu 0 sampai 5 anak kecil tuh dianggap kayak kalau diajak ngobrol dia mah nggak akan ngerti, gitu kan? Oh, Nah, benar. tapi kalau sekarang kan udah moderat ya, maksudnya berkembang lah zaman kesadaran apa segala macam. Ketika memang ada yang dilakukan salah dari orang tuanya, ya bilang minta maaf sama anaknya gitu loh, Kang. Meskipun masih, bukan meskipun masih, usianya misalkan di usia 3 tahun, 4 tahun, yang kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi tetap Padahal minta maaf. Kan yang sulit tuh punya belief zaman dulu tuh nggak ada sejarahnya orang tua minta maaf sama anak, betul nggak? gak ada, Yang benar. ada anak minta maaf sama orang tua gitu kan? Benar. Padahal hukum keseimbangan nih bekerja lagi nih. Salah mah bisa dari mana aja gitu loh, Kang. Mana aja ya. Betul gitu. Guni maafin ayah Guni. Coba kita lanjut. Ini malah makin banyak yang naik. Nanti kita akan ada live, nanti kita tentuin ya Kang ya hari apa aja kita live ya. Oke, boleh. Hmm. Aduh, ternyata yang penyakitan mah banyak. Bentar. Aduh. Namanya apa, rilis? Wah, nggak rilis berarti waktu itu. Kak Selena Gemes, thank you banget ya bisa hadir nih. Kak Selena Gemes nih harus diterapi. Halo. Halo, malam Bu. Halo Bu. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rumini Heeh. di Cirebon. Oh, Cirebon. Di Cirebon. Ya, siap Bu. Ini Kang, saya kan udah 2 kali rumah tangga ya. Dua-duanya tuh diselingkuhin, terus KDRT. Aduh. Terus selalu dalam pikiran saya tuh Ya, terus Bu. selalu punya pikiran gini, kenapa sih saya nggak seperti orang lain, suka kepikiran gitu aja tuh kayak jualan, kok orang lain begitu, kok saya masih gini-gini aja gitu tuh Kang. Oke, terus? Terus sekarang si cintanya orang mana nih si cinta? Sekarang sendiri Kang. Oh, sendiri. Aduh, oke, siap. Itu aja Bu. Ya ya itu aja, apa itu dari masa kecil atau gimana ya? Oke, saya jawab ya Bu. Ya. Oke, ini saya nggak nge-lag kan? Aman ya Kang ya? Aman. Aman, oke. Gini Bu, ini saya mau langsung cross check sesuatu dulu. Ibu banyak dendam ya? Iya kayaknya Kang. Anda ya. Ada dendam ke tetangga ya, tetangga Anda maju sukses. Gini Bu, perubahan itu diri kita jangan terpicu oleh rumput tetangga Bu. Ya, contohnya gini Bu, kenapa ya kok dia bisa, kenapa ya kok dia bisa, saya enggak, dia bisa, saya enggak. Setiap insan itu unik Bu, punya pemberiannya masing-masing gitu loh. Ya, jadi ketika ibu terus membandingkan keluar, percayalah Bu, hidup ibu tidak akan pernah tenang Bu. Ya, nah sesekali coba Bu, ibu nanti mungkin habis beres live ini, ibu cari kaca Bu, ibu berdiri depan kaca terus ibu ngaca. Oke. Perlu bicara nggak? Nah, kasih 5 menit aja, pandang ibu 5 menit di depan kaca. Kalau tiba-tiba ibu mau nangis, ibu nangis. Ya, ibu lihat diri ibu di depan kaca 5 menit sampai 10 menit aja. Jangan semalaman ya Bu ya. Iya. Kemalaman Anda ya. Ya kan maksudnya tuh gini Kang, kalau yang lain tuh kan kenapa dari dulu tuh kok kalau yang lain pada rumah tangganya kelihatannya bahagia gitu, Ya. disayang suami, saya kok seperti ini Iya, gitu. ya, ini saya belum sampai dalam. Jadi yang saya mau gali atau kulitnya dulu.
Jadi ibu jangan pernah membandingkan rumah tangga ibu, hubungan suami istri ibu sama pengen kayak role model di hubungan suami istri orang gitu. Jangan Bu, jangan. Itu yang pertama ya Bu ya. Karena nggak akan pernah bisa. Gini loh Bu, hubungan yang tanda petik terlihat baik di sosial media itu dalamnya belum tentu Bu. Benar. Belum tentu dalamnya Bu, belum tentu Bu. Karena picture itu, gambaran itu ya hanya sekedar, bukan sekadar ya, ya gambar aja yang terlihat gitu. Tapi ada energi yang lebih dalam yang bisa dideteksi bahwa ini sebenarnya gini atau enggak gitu loh. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kalau efeknya sama trauma dan itu menjadi pengulangan, apalagi tadi Ibu bilang sudah 2 kali dan sekarang Ibu saat ini single ya. Iya. Nah, itu sudah pasti ada law of cycle sama law of pattern yang Ibu di situ-situ aja. Itu hubungannya sudah sama pikiran tidak sadar manusia, Bu. Ibu sudah terapi belum? Atau ketemu apa hipnoterapis atau apa? Belum pernah tanya ke kelasnya Kohen, katanya suruh ke psikiater. Oh, suruh ke psikiater. Udah coba ke Iya. psikiater? Belum. Belum. Ibu kalau mau coba silakan ke psikiater boleh. Di sini tadi kalau nggak salah muncul Dokter Rama nih. Mau ke Dokter Rama boleh tuh, bisa tuh sekalian. Nah, kalau yang mau bypass, mau yang apa akselerasi, mau jumping langsung, ya ketemu saya, hayu, boleh Bu. Iya Kang, mau ketemu. Ya, Ibu teh dari mana lupa, Cirebon ya? Cirebon, iya. Ya, boleh. Nanti ya seperti biasa aja, saya kasih tanggal, ketika tanggalnya cocok, di-keep, nanti kita ketemu di tanggal tersebut. Begitu, Bu. Gitu. Bisa ke Kang Anjerit ya, lewat Kang Anjerit. Bebas, Bu, Bisa bebas Bu, sekarang mah. nginep di saya aja nginep. Ya, nanti saya carikan jodoh. Balikan. Banyak, Bu. Kebetulan di saya banyak ustad. Udah nenek-nenek Kang Anjerit. Nggak apa-apa, aku yang penting masih mau. Daripada tidur sendiri terus. Ya. Ya udah. Gitu ya Bu, jadi ini Bu. mah sudah pasti ada core trauma yang pertama. Udah gitu, ada belief system yang Ibu mungkin didapatkan sejak kecil. Bu, mohon maaf nih Bu, saya coba cek satu lagi ya Bu ya. Ibu pernah melihat orang tuanya bertengkar nggak Bu? Enggak sih, cuma dulu tuh waktu kecil ingat pernah dengar bapak tuh nikah lagi gitu, tapi cuma Nah. sebentar cerai gitu. Sama Itu di situ- yang di itu situ- tuh nikah laginya. Di situ ada pertengkaran nggak antara bapak sama ibunya? Orang tua perempuan sama laki-lakinya? Nya enggak. Nggak ada pertengkaran? Enggak. Oke, sama sekali. Itu maksudnya? Lupa lagi sih. Lupa lagi, oke. Nah, kalau yaudah. lupa aja. Marah-marah, nggak ada pertengkaran. Baik banget. Soalnya biasanya kalau kondisinya begitu ya sudah pasti ada pertengkaran ya, kecuali kata Kang Anjri tadi disetujui, dan menurut saya pola disetujui ini kadang-kadang cuman kayak pura-pura disetujui sih Bu pada akhirnya gitu ya. Gitu. Nah, ini kan kerekam Bu sama Ibu ya tentang perihal, mohon maaf nih, orang tua Ibu yang melakukan hal itu gitu loh. Masuk ke trauma, ke pikiran tidak sadar Ibu, energinya bergetar sehingga kok pernikahan saya sama orang tua saya gitu loh. Menyerupai gitu loh. Gitu. Iya kan, kalau orang tua saya tuh nikah cuma sebentar kan, tapi tetap sih sama ibu saya. Tapi tetap ada kejadian itu kan? Iya, dulu waktu Iya. kalau nggak salah waktu masih SD kelas 1 sih, sekitar umur 7 tahunan. Oke, apalagi SD Bu, 7 tahun. Itu lagi cetakan tuh. Lagi cetakan. Ya. Terus merasa sampai sekarang juga merasa selalu disalahkan tuh. Ya kan emang kan sekarang nemenin orang tua merasa selalu disalahkan terus sama orang tua. Jadi kadang suka emosinya tuh meledak-meledak. Gimana ya, saya kayaknya ingin menjerit-jerit gitu, nggak intinya sering disalahkan sama orang tua, sampai sekarang juga sama ibu terutama tuh kan. Sekarang nemenin ibu. Iya, ya nempel di Ibu intinya, jadi pola berulang. Ngaca aja dulu Bu abis ini ya. Ibu berkaca. Iya. 5-10 menit Ibu ngaca, lihat diri Ibu, pandang dengan hikmat. Nanti kalau mau nangis Bu. Nanti Ibu di sana rilis. Nah, itu Bu ya, nanti lakuin itu, nanti masuk grup, terus nanti setelah ngaca, besok sama saya kita naik ke gunung. Bu lagi menjerit-jerit kan, kita teriak nanti di sana, weh.
Bu ya sambil camping mau nggak? Oke Bu ya. Iya, iya, oke, makasih. Oke Ibu, terima kasih banyak. Nanti masuk ke grup Bu ya biar tahu info-infonya ya. Udah di grup rest area Oh sama enggak, ini beda lagi. Saya sama Kang Denis. Ini bukan Kang Abu, Bu. Ini Kang Denis, adanya Kang Abu. Nanti saya bikin grup baru lagi gitu bareng Kang Denis. Jadi info-info yang mau terapi dan segala macam ada nanti di sana. Oke? Iya, oke. Dadah. Terima kasih Bu. Aduh, lupa saya gak nanya umur ya. Si Ibu masih butuh cinta teman. Kayaknya 50 menuju 60 itu, Kang. 50 menuju 60 ya. Tapi Kayaknya. seru banget lah. Iya. Kita lanjut lagi Ayah. Oke, silakan Kang. Sampai jam 10 kurangan lah ya teman-teman ya. Karena Kang Denis ya kita ini berdua sedang mengeluarkan energi dari tadi ya. Benar. Saya aja minum hampir Transfer nih. hampir 1 liter lebih ini karena saya sambil mendorong energi saya tuh. Ilmu saya tuh. Oke. Halo, dengan siapa ini? Halo, Halo, malam Bu. selamat malam. Malam. Malam, Kang Ibu. Denis, Kang Ya. Anjrit. Ya. Dibuka Bu kameranya. Lagi nggak pakai jilbab, Kang. Nggak apa-apa. Udah gini aja ya. Silakan dong kenalan. Saya biar gak ngantuk tadinya dulu. Kalau saya sih pengen nanya ke Kang Denis ya. Ya, Ini silakan. dengan Ibu siapa di mana kenalan dulu? Oh, ini Eci di Bekasi. Oke. Hmm. Kebetulan saya sih udah sedikit paham ya tentang ilmu Kang Denis. Oke. Cuman memang saya udah berapa kali ya ikut ketemu orang, terus terapis juga dan segala macam. Udah saya lakukan dengan grooming, terus dengan seperti kita pertukaran energi dengan tanah dan seperti nyeker gitu ya, Kang. Grounding. Grounding ya, grounding ya. Maaf, grounding maksudnya. Bu, kalau touching sentuhan udah belum? Touching belum, cuman hanya Nah, nanti coba sentuhan sama saya. Langsung beres, Bu. Oke, terus? Jadi udah melakukan banyak ya sebenarnya udah dari tahun karena sempat pada saat itu saya terpuruk pada saat itu dan hampir ingin istilahnya orang bilang tuh udah mau hampir bunuh diri gitu kan. Oke. Terus saya udah berapa tahun udah lakukan dan alhamdulillah sih udah cukup membuat saya happy. Cuman ada satu hal yang bikin masih ada di dalam diri saya seperti misalnya pola yang kenapa ya setiap usaha saya itu tidak pernah berhasil gitu. Saya udah artinya kenapa ya setiap saya bikin sesuatu itu tidak menghasilkan sesuatu yang wow gitu, hanya sekedar hal-hal kecil saja yang bisa saya dapatkan. Seperti itu dan juga banyak orang yang berpendapat bahwa kalau saya tuh bisa, sedangkan mungkin di dalam diri saya sendiri kok orang bisa mengatakan saya bisa padahal saya berpikir kayaknya saya nggak bisa gitu kan. Nah itu yang masih ada mungkin di dalam diri saya gitu. Jadi saya masih menemukan seperti pola-pola yang kembali sama, walaupun istilahnya perubahan pada diri saya itu udah ada. Jadi udah ceria, udah istilahnya udah nggak pada titik yang saya udah terpuruk itu. Saya sudah mungkin vibrasi saya udah cukup naik. Cuman saya masih punya pola seperti itu tuh Kang. Ada masalah dengan diri saya itu Kang? Sebentar. Kalau saya lihat ya Bu ya, kalau saya lihat ini Ibu sebetulnya jago usaha ya. Cuman uangnya kenapa gak meledak? Ibu gabung sama sosialita Ibu. Uangnya dipakai jalan-jalan, arisan, ada ya. Mungkin gini ya Kang Anjrit, mungkin terlihatnya seperti itu, tapi sebenarnya saya tuh lebih senang sendiri Kang Anjrit. Jadi misalnya nih, kayak misalnya kita pergi umroh atau ini kan, biasanya tuh ibu-ibu rame-rame tuh pergi ke
ke masjid. Saya senang tuh sendiri tuh Kang Jerit. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin hanya terlihat dari luar saja. Jadi seperti itu. Oh, Mungkin ada covernya. masalah dengan saya Kang Denis seperti itu. Oke, 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 oke. silakan A. Ya, ini kemungkinan besar di level mindset, Bu. Saya mau tanya deh, Bu, ketika Ibu mau bisnis, yang pertama kali muncul di belief atau di mindset Ibu apa, Bu? Sama bisnisnya? Eh, saya kadang kan saya pernah dipatahin tuh ketika bisnis saya tuh rata-rata biasanya gede, harganya tuh pasti yang jutaan ya gitu Kang. Oke. Selalu mantan suami saya nggak pernah mendukung dan dia selalu mengatakan itu kemahalan deh katanya, nggak akan ada yang beli dan segala macam. Nah, ini, Bu. Eh, Ini Ibu lagi cerita Korni. Salah satu Tapi untuk permasalahan nih. untuk keluarga saya yang dari keluarga saya ya, mereka sih mengenal harga itu nggak masalah. Tapi untuk dari keluarga dia, memang itu dikatakan terlalu mahal deh Ci, kamu jual seperti itu gitu. Seperti Oke. itu Nah, Kang. ketika Ibu dapat informasi itu terlalu mahal, orang nggak akan beli. Itu Ibu kerasa nggak energi Ibu langsung turun, langsung low? Iya, Oh iya iya. Kang. Ya udah itu, Jauh Bu. gitu. Di situ masalahnya, Bu. Oke. Jadi ada belief system Ibu yang menangkap sebuah informasi. Nah, informasi tersebut tidak cross check sama intuisinya Ibu. Jadilah sugesti, Bu, bukan intuisi. Nah, sugesti yang lebih menguasai ketimbang intuisi, energinya turun. Ya sudah, Bu. Karena Hmm. gini, Bu. Karena gini, Bu. Nah, Orang itu jualan yang itu, Bu. apa gimana gitu loh. Buat Hmm, diri saya sendiri, saya oke. harus nggak pedulikan itu gimana gitu loh Kang. Oke. Nah, gini, Bu. Ini saya lanjut dulu sedikit yang tadi. Karena gini, Bu, orang kalau jualan itu, dia jualan barang nih, misalnya apa ya? Jualan, ini Bu, jualan gelas ya. Atau setanah abang, atau se-BEC, kalau di Bandung mah semua orang jualan handphone. Betul? Iya, iya. Hampir setiap counter punya tuh barang tersebut. Hmm. Tapi orang belinya sama siapa, itu yang Hmm. membedakan. Betul 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 Kang. Yang orang tangkap ketika dia mau belinya sama counter A, itu adalah energinya dulu, Bu. Bukan barangnya. Oh, energinya ya Kang. Energinya dulu yang ditangkap. Iya. Energi dia, vibrasi dia, frekuensi dia, bagus, Bu. Hmm. Padahal nih, Bu, ini pernah nggak dengerin cerita ini? Sama yang sebelahnya, counter sebelahnya sama B, itu si harganya mahalan dia, tapi entah kenapa dia percaya sama si A. Akhirnya dia belanjanya di situ. Iya Oke, betul bener, betul bener, betul bener, betul. Bener ya, Kang ya? Sering terjadi bener, ya, Kang ya? bener, Karena energinya, Bu, yang dijual, bukan handphonenya, bukan. Energinya yang dijual. bener. Gitu loh. Ya, nah, iPhone jadi, ayah, kenapa? ya kayak iPhone mau semahal apapun orang beli aja, kayak gitu Betul, mungkin ya. betul, Oh, betul, betul. Energinya, gitu loh. Nah, kalau sudah bicara bahasa di energi, artinya energi di dalam diri Ibu ada yang harus diperbaiki. Nah, di break gitu ya Kang. keren Di banget break, ini ya. di break, mindsetnya diganti, energinya Mindsetnya. di break, beliefnya diganti. Kalau misalkan Ibu setiap hari dicekokinnya gini, Bu, itu kemahalan, nggak akan kejual, itu kemahalan, nggak akan kejual, itu kemahalan, nggak akan kejual. Gini loh, meskipun kita seolah-olah kayak tidak mendengarkan, tapi Hmm. informasi yang masuk ke dalam diri kita itu energinya masuk, Bu. Oh, Iya, karena berulang-ulang ya Kang. Iya, karena berulang-ulang terus akhirnya lama-lama jadi belief tuh, jadi kepercayaan bahwa dia jadi kepercayaan. jadi kepercayaan, Kang. Lama-lama pas mau jualan, ah kemahalan, saya nggak pantas jual segini. Ya ketika itu punya getaran seperti itu, vibrasi yang keluarnya seperti itu, ya siapa orang yang mau beli, Bu? Nggak ada yang mau beli. Wah, bener banget. Ya. Pantesan saya ya, saya tuh Hmm. kan susah maju hidup sebelum-sebelumnya. Ya. Saya pindah rumah. Hijrah ya Kang, Jerit Itu saya hijrah. pindah rumah karena apa? Di lingkungan tersebut gitu Toksik. ngobrolnya tuh yang ke bawah terus. Nah, bener, Kang. Bener. Asli saya pindah rumah teman-teman. Bener. Makanya kan tips dari saya kalau ingin kayak mendadak pindah rumah itu berarti bener ya. Iya, salah. Dari toksik ya Kang. Bener. Toxic, Bu. Iya benar. Toxic. Tapi yang Toxic. lucu nih gini Kang Denis, misalnya di presentasi ya Kang Denis, aku tuh paling pinter presentasi, Oke. tapi aku tuh nggak bisa menarik untuk mereka beli. Malah aku presentasi orang yakin gitu, tapi orang tetap membeli ke tempat lain gitu kan. Nah, ini yang jelek, Bu. Ibu presentasi udah dengan skillful, ilmu yang tinggi, tapi belinya sama orang lain. Ya, kenapa, Bu? Karena ketika Kenapa? presentasi, ilmu ya dibutuhkan, Bu. Pengetahuan dibutuhkan. Pokoknya knowledge itu dibutuhkan. Tapi ada yang beyond dari situ, Bu. Di bawahnya knowledge itu semua sumbernya energinya, Bu. Iya benar. Ibu pernah ngalamin ini nggak? Atau Kang Anjrit ya, pernah lihat ini nggak? Orang
ceritanya kayak biasa aja, terus nggak terlalu terkonsep, ya apa adanya, tapi menarik. Menarik. Hmm, Benar-benar. benar, Sama yang udah dikonsep edan-edanan gitu ya, benar, tapi orang nggak kembali ke sana gitu loh. benar. Nah, Kayak saya aja. nah, Saya ya hina-hina penonton tetap aja nonton. Gak jelas Anda semua ya. Bener Kang. karena Anda semua lihatnya energinya Kang Anjrut gitu loh. Oh, gitu. Nah, itu masalah saya tuh. Aneh, saya juga Ya. aneh bener. Saya dari dulu tuh ya kalau live hina-hina penonton saya. Tapi kenapa malah tambah banyak? Saya aneh gitu. Oh gitu ya. Oke. Frekuensi energinya. kali, Kang. Karena energinya balik ya, karena energinya ada sesuatu di energinya gitu loh Bu. Nah, Ah, itu Ibu dia tuh, dongkrak, Kang, yang harus di-break ya, Kang ya. betul, Ibu dongkrak mindsetnya, Ibu dongkrak si energinya, ya nanti akan berubah dengan sendirinya. Gini loh Bu, Ibu dikasih PR journaling nggak sih sama terapis Ibu? Banyak rasa bersyukur. Itu udah Oke. saya laluin. Jadi setiap hal-hal yang kecil, baik itu sendok yang bagus, kita syukuri. Dan itu jurnal syukur yang selalu yang diterapkan yang saya bikin, udah mulai saya bikin, udah lama. Terus Oke. apa-apa yang ada ide saya tuh saya harus tulis di kertas supaya ada energinya di tangan saya, di kertas dan segala macam itu emang udah banyak banget sih yang saya lakukan. Cuman kenapa saya bilang break, saya belum bisa nge-break ngancurin mindset saya yang itu gitu. Nah, gini Bu, Ibu dari tadi cerita, saya jalanin jurnal syukur. Pernah nggak jalanin jurnal emosi? Saya nggak diajarin itu karena ya Nah, benar-benar karena gini saya Bu, tidak boleh menciptakan kata-kata sifat yang negatif. Jadi oke. Gini Bu, jadi nggak pernah saya bikin tuh. menarik. Gini Bu. Orang lagi berkeluh kesah, dia punya masalah. Ini yang biasa diajarin ya Bu. Ini nih Iya, masalah. iya. Disuruhnya sama orang lain, sama orang tuanya, sama gurunya, sama sekitarnya. Kamu bersyukur aja, nanti masalahmu akan hilang. Ya memang ini syukur nih Bu, ini masalah. Ibu bersyukur, nanti yang masalahnya ke bawah. Ya. Nah ini nih, tangan saya tinggal satu kan, jadi yang syukur kan. Tapi yang di bawah ini tangan saya masih ada loh Bu. Iya. Dan dia hinggap di pikiran tidak sadar manusia. Artinya apa? Ya, memaksakan dirinya hanya untuk berpura-pura bersyukur. Selesai, that's it Bu. I see. Kalau konsep saya Bu, konsep saya terapi sama saya nanti saya kasih PR Bu. Nah, kalau konsep saya rilis dulu emosi negatif, nanti syukur itu nyusul belakangan, natural syukurnya nanti. Oke, itu Iya, betul. pantesan ketika saya dulu susah cari uang, ya saya datang ke orang pintar malah dikasih wirid. Apa ini? Ya, Kalau modal Anda ya. kalau itu sih udah saya lewati ya dan wirid-wirid segala macam dan menurut saya tidak semua orang bisa misalnya saya harus disuruh istighfar 1000 dalam satu hari. Menurut saya sebenarnya istighfar 3 kali pun asal itu dari hati kita udah cukup. Akhirnya nggak kekerjain juga yang seperti itu tuh Kang Denis. Betul Bu. Nah sekarang gini, orang masalah suruh istighfar, akhirnya dia terbelenggu dalam yang katanya istighfar bisa menyembuhkan. Ya mungkin ada magic words-nya di sana Bu. Ketika kita istighfar kita ada sugesti yang naik di sana. Tapi tetap Bu, yang namanya emosi negatif ada tinggal di pikiran tidak sadar, ada di bawah sadar. Tetap dia ada di sana gitu loh Bu. I see. Bener-bener. Jadi keluarin dulu itu. Ya. Nanti setelah emosi negatifnya keluar, nih Bu, klien-klien saya yang mengeluarkan rasa syukurnya itu saya lihat setiap hari ketika saya menjalani terapi klien saya. Ya. Itu cuma dengan kayak gini Bu, selesai terapi dia bangun kembali ke tempat duduk. Nah itu Bu, Lega gitu ya. itu doang, itu tuh sudah bentuk syukur yang tidak harus dia sampaikan, tidak harus dia gembar-gemborkan di sosial media, tidak harus dia orang tahu gitu, enggak. Betul. Itu udah dia dengan dirinya sendiri gitu loh Bu, bukan dengan orang lain gitu loh. Ya berarti Jadi saya rilis dulu. tahu nih Rilis ada dulu. perbedaannya ya. Udah Bu, rilis dulu. Nanti syukurnya muncul, baru masuk jurnal syukur. Jadi jurnal emosi dulu, baru masuk jurnal syukur. Kang, gimana cara jurnal emosi? Kang Anjrit, by the way, nanti saya sedikit-sedikit kupas lah. Nanti kalau sesi air itu, saya pasti ada praktek jurnal emosi sedikit.
Oke, boleh. Gitu. Tapi kalau mau lebih dalam, Ibu ketemu saya. Nanti saya kasih, kalau Ibu percaya sama saya, Ibu mau ketemu saya, Iya. ketemu saya. Nanti Aku saya tuh kasih. pengen banget sih ketemu. Aku udah ini, mudah-mudahan Kang Denis baca sih. Aku juga Oke. pengen ketemu sama. Jangan, Kang Anjir mah. Oke. Oke, Bu Ya, Eci, thank you banget dari makasih Bekasi. banyak, Ya, Masya Ya, Allah. sama-sama Bu. Makasih berkah semuanya, Kang Anjrit, Kang Denis. ya. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Salam Bu. dadah. Mungkin satu lagi, mungkin Ayah. Oke, Kang, guys, satu lagi ini Mau malam. 951 masih aman. Satu lagi, Sob. Siap, satu lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan live lagi kok untuk ini gitu ya. Untuk bareng Kang Denis ya. Ya. Halo. Halo, malam Bu. Halo, selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Eh, Ingin Ibu siapa di mana Ibu? dengan Ibu Rusi di Serang, Oke. Kang Anjrit. Ya. Iya, Ya Bu. pengen dicek energi aja sih. Masih entah sesek aja gitu. Belum bisa hilang. Masih sesek, belum bisa hilang. Oke. Ah, Ibu tinggal ini aja buka m-banking sekarang. Biasanya itu kalau nol nyesek. Oke. Poinnya di m-banking Bu. Cari aplikasinya Bu. Oke. iya, Kang Denis. Ya gitulah. Hmm. Ibu mau cek ceritanya nih. Ya, Oke, ini saya tanya sesuatu ya. Ibu banyak menahan sesuatu nggak Bu? iya baru-baru ini sih. Contoh, Ibu harusnya bisa mengutarakan itu, tapi Ibu tahan karena biar kondisinya ceritanya oke gitu. Jadi Ibu tahan lah. Jadi supaya semuanya damai gitu. Padahal Ibu tidak damai gitu loh. Ibu dapat itu nggak? Iya. Oke, itu Bu. Ibu mau cek kan? Ya udah saya sampaikan itu aja. Rilis Bu, rilis. Rilis. Dia harus diungkapkan apa? Rilis Bu. Dibuka. Nanti dia keluar sendiri si energi negatifnya. Harus itu ya. Ya Ibu ini mau nangis ya? Nangis aja Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini kita ada sesi healingnya soalnya. Ya ini tipis-tipis ya. Kita coba sambil jalan gitu. Ibu kalau mau nangis nangis Bu, nggak apa-apa. Nah keluar dia Kang. Betul. Nangis sambil ini Bu, sambil doain saya cepat jadi milioner. Doa orang yang tersakiti kan didengar katanya. Biar semuanya baik-baik aja, terus ya kemudian ya semuanya jadi baik-baik gitu, perekonomian kita juga lebih membaik lagi gitu, pulih kembali gitu, dan membuka rezeki jalan rezeki lain gitu. Oke. Itu aja sih. Ada trik yang harus pribadi lakukan atau gimana gitu. Ibu pernah sesi kah dengan mungkin psikiatrik atau psikolog atau hipnoterapis atau bars atau apa? Belum pernah ya. Belum pernah. Boleh Bu, kalau mau coba, karena profesional itu kan pasti membantu Bu, mendongkrak ya. Nah, Ibu boleh coba. Terserah Ibu cari yang rasanya Ibu nyaman. Kalau misalkan percaya sama saya, mau ketemu Kang Denis, ya nanti bikin tanggal Bu. Ya. Gitu ya, Ibu bikin tanggal gitu. Jadi supaya apa? Supaya cover Ibu tuh tidak seolah-olah terlihat, mohon maaf nih Bu, covernya terlihat indah tapi rupanya pas cek agak ke dalam ada sesuatu di sana gitu loh Bu. Ya Bu ya. Oke, dan Ibu satu nih, saya tambahin Bu. Ibu jangan usahakan untuk tidak punya mental semua
saya bisa atasi, semua saya bisa benahi, semua urusan yang bukan urusan ibu, ibu yang bantu ibu jadi tanda petik superhero, itu jangan ada itu Bu. Siap. Ya Bu ya, Jadi aman. masa bodoh, Gimana Bu? sedikit masa bodoh gitu ya. Ya masa bodoh tuh tipis ya Bu, masa bodoh yang beneran netral, dalam kondisi powering, dengan masa bodoh yang dia nge-forcing, menekan gitu loh. Ini kayaknya udah pernah dibahas Kang Abu, dibahas sama Cohen ya, tentang map of consciousness, peta kesadaran. Itu kan ada yang forcing, ada yang powering gitu. Nah, Iya. yang sebaik-baiknya tuh ada di tengah Bu, level 250 itu, level netralitas. Karena gini Bu, hidup itu kan dualitas Bu. Nah, kita adanya di netralitas. Hidup dualitas, tapi kita adanya di netralitas gitu loh. Untuk bisa tahu bahwa saya hari ini butuh kutub positif atau kutub negatif gitu loh Bu. Iya. Gitu. Jadi jangan positif terus, jangan Bu. Itu bahaya juga gitu loh. Betul Bu, kali-kali duga. Di rumah terus ngapain? Gitu. Jadi Ibu silakan cross checknya hati sama siapa, monggo. Kalau misalkan percaya, ya nanti kita ketemu di DM ya. Nanti saya bikin tanggal gitu loh Bu. Siap Gitu. Kak. Ibu di mana ya tadi saya lupa Bu? Serang. Serang Banten. Oh di Serang Banten, ya dekat lah Bu ya. Iya. Saya ngikutin Kak Anjrit, Kak Abu terus, alhamdulillah ya sedikit-sedikit di Ya. aplikasi untuk menekan. Ada dongkrakan tuh pasti kan ngikutin rest Iya. area ya. Iya. Iya, ada belief soalnya, ada belief system yang diinstal gitu loh lewat obrolan. Nah, Oke Gitu. Bu, semangat Ibu. terima kasih Kak Anjrit, Kak Haji Anjrit, Kang Denis. Sama-sama Bu, sama-sama. Jadi kalau Bu. ada apa-apa lepasin aja Ayah. Nangis aja lah. Marah aja gitu ya, jangan ditahan-tahan ya, lepasin gitu apa-apa. Betul. Itu penting untuk agar terilis ya. Iya. Jadi Terima kasih banyak. siap Bu ya, mulai belajar melepaskan dulu aja Ayah sebelum terapi atau apapun itu. Kayak saya kan, kalau saya pengen mobil saya lepasin aja dulu. Saya kalau pengen rumah langsung aja, karena kan ditahan nggak bisa. Sekarang bikin sakit. Ada HP baru saya beli, karena kan nggak boleh ditahan. Harus tahan gitu. Biar sendiri bisa apa-apa. Oke Bu ya. Ya, terima kasih banyak Kang Anjrit, Kang Denis. Terima kasih. Semangat Bu. Ayo, Salam. barakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini good start banget, keren banget. Ini live perdana saya bareng Kang Denis ya teman-teman. Di mana Kang Denis ini adalah salah satu ahli mesmerism ya, transferring energy by healing dan segala macam ya teman-teman ya. Nanti kita akan membuat grupnya untuk sesi live ini ya dengan Kang Denis. Di mana mungkin kedepannya nanti kita akan ada Zoom transferring ke air dan segala macam gitu Ayah. Silakan teman-teman bisa join ke grup. Nanti untuk saya arrange juga masalah pengen ketemu sama Kang Denis atau segala macam, nanti bisa di grup aja pokoknya apa-apanya ya teman-teman ya. Terima kasih nih. Silakan mungkin ada penutup atau Intinya gini sih, apapun itu dimulainya dari sebuah kejujuran gitu ya, karena kejujuran itu terkadang membuahkan sesuatu hal yang menyakitkan, tapi di akhirnya dia akan memulihkan gitu loh. Jadi start awalnya dari sebuah apa adanya, dari sebuah kejujuran gitu. Enak nggak enak dijalankan, yang nggak enaknya seperti apa, yang enaknya seperti apa, itu semua diakui, diterima, lalu dilepaskan. Itu sih Kang. wah teman-teman ya. Apapun perasaan yang hari ini kita rasakan, terima ya Ayah, dan lepaskan ya, gitu ya berarti ya intinya Ayah. Betul. Terima dulu, lepaskan gitu ya. Jangan ditahan ya teman-teman ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ini Kang Denis ya. Ini mungkin kita esok atau lusa nanti kita kontak-kontak lagi aja ya. Oke. Kapan ada waktunya kita mulai lagi live-nya gitu ya teman-teman. Kayaknya enak kan dibikin di 8 malam terus kali ya? 8 sampai ya. Ya 8, 9, 8. Mau malam aja ya dah. Malam aja. Atau random. Nantilah kita lihat ya. Oke. Nah, nanti kita lihat. Enak Malam enak kan? Ya lebih hikmat karena gini Kang.
secara Benar, natural malam hari itu gelombang otak manusia tuh secara natural dia mulai turun, Kang. benar, Jadi benar, biasanya makin nangkap, Kang. benar. Kayak kan ini yang nonton lagi pada gini ya, Ya. lagi tidur itu pasti akan jauh itu kan. Jadi apa yang kita sampaikan langsung masuk gitu, Sep. lebih tenang. Malam aja lah, kita ngambil malam aja. Malam kita ngambil malam ya teman-teman, jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 kayak sekarang. Ini live perdana. Nih yang belum kenal Kang Denis silakan follow-follow teman-teman ya. Yang pasti kita akan melakukan live rutin juga dengan Kang Denis. Thank you banget. Oke, terima kasih Kang. Kawan-kawan. Ya, terima kasih.